ngomong kalau kayak gitu nggak sopan tuh. Bukannya nggak sopan bang, maaf bang. Jadi gini. Ini saya jelaskan dulu, jangan emosi dulu. Turunin dulu emosinya bang, turunin dulu. Jadi gini, 3 juta. Saya dulu. Mohon izin bang dari PT, saya mohon dulu izin dulu ngomong. Berarti. Ya silakan. Gini bang Uca. Ya, saya nggak nyimpulkan. Karena apa? Tuhan itu maha besar. Kalau Tuhan maha besar, ketika dia melayang-layang di atas air, berarti kan objeknya berarti kecil, lebih besar. Kita berpikirnya samudra kan? Nah, betul kalau seandainya Anda memahami bahwa yang melayang-layang di atas air itu adalah ciptaan, kata Bang Billy, itu baru masuk, itu ciptaan. Logikanya, nah, itu ciptaan, itu masuk logikanya gitu loh. Ya, berarti ciptaan itu sebentar saya belum selesai. Mohon maaf saya belum selesai. Nanti abang saya simpulkan, silahkan ya, puas-puasin ya. Ya lu nyimpulin. Karena saya nggak menyimpulkan kitab orang bang. Kata lebih kecil kalau lu nggak nyimpulin itu loh. Lah terserah bang dari Pati lah, silakan. Mungkin dia mau ngomong dulu, silakan. Ya, gimana sih? Emang yang di situ kan konteksnya kalau kata Bang 3 juta angin, emang angin lebih kecil dari samudra. Di mana logikanya gitu loh. Kan objeknya kan melayang-layang di atas air, bang. Ya, rohnya itu kan melayang-layang di atas air, bang. Gimana? Yang secara logika, apakah angin itu lebih kecil daripada samudra? Anginnya melayang, oke. Itu loh, logikanya itu loh dipakai. Loh, ini Anda memahami Tuhan Anda yang melayang-layang atau angin ciptaan Tuhan yang melayang-layang nih di atas samudra? Itu aja dulu saya bertanya. Di Torah tadi kan konteksnya Anda Anda memahami itu yang melayang-layang di atas air itu adalah Tuhan yang melayang-layang di atas air, atau angin ciptaan Tuhan yang melayang-layang di atas air? Itu dulu. Coba itu dulu. Kalau saya kan lihatnya objek nih bang, silakan. Udah tak bilang dari tadi, konteksnya kalau di Yahudi itu angin. Angin itu tadi kan mau dijelasin ada 4 pemahaman. Tadi di situ udah tak dengerin. Ada 4 pemahaman kan. Nah, apakah soalnya begini, berangkatnya itu udah salah. Roh itu misalnya ada roh di situ. Roh itu bentuknya kayak cuman satu gulung, satu titik gitu. Misalnya roh manusia bentuknya kayak manusia kan gitu. Itu udah berangkatnya itu udah salah. Sedangkan Allah itu tidak terbatas ruang dan waktu. Dia tidak bisa dihitung. Betul. Atau berapa, nggak bisa. Itu metafisika. Gitu loh bang. Logiknya itu loh. Apakah roh melayang-layang itu sebesar manusia? Kan nggak gitu juga. Nggak ada. Makanya tadi saya bilang, kenapa abang itu nyimpulin lebih kecil? Itu dari mana? Logikanya di mana? Yang kita bicarain itu Allah loh. Tak terbatas loh dia loh. Ruang dan waktu nggak ada kok. Ya. Gini nih, saya Alwan ini mau tanya. Itu kan mereka kan selalu menganggap itu roh Tuhan itu kan. Dari sisi grammar lah, pendekatan grammar, ruah itu kan feminim ya. Rohim maskulin kan. Nanti ada ruhot, ada grammarnya itu. Ada grammarnya. Ya, maksudnya secara grammar itu roh Elohim itu kalau diartikan roh Tuhan itu cocok enggak? Ketemu enggak secara grammar? Roh Tuhan bisa, roh Tuhan, tapi bukan Tuhan itu bentuknya sama seperti malaikat Tuhan, api Tuhan, angin Tuhan, awan Tuhan. Itu bukan dia jadi awan atau jadi angin, sama juga kan roh Tuhan. Iya. Bukan roh Tuhan itu jadi roh, tapi itu rohnya Tuhan gitu, ciptaan Tuhan gitu. Itu perspektif. Iya, makanya kan kalau di Arab kan mungkin kayak mudofun ilaih kan gitu. Maksudnya sesuatu yang disandarkan kepada sesuatu, tetapi yang sesuatu yang disandarkan itu bukan berarti dia bagian dari itu. Misalnya kayak rumah Allah. Rumah Allah bukan berarti rumah itu Allah kan gitu. Iya betul. Nah kalau betul. Potong dikit. Tadi kan belum nemu juga ini apa yang ruah itu diciptakan, belum ada. Oh soalnya, ada roh itu diciptakan ada. Tunggu bentar. Iya itu beda konteksnya bang.
Terus yang kedua ini tadi itu bersandar, kata Bang Alwan tadi bersandar ya. Jadi bukan konteksnya, bukan dia itu juga bagian dari Allah gitu. Sekarang tak tanya, kalau firman Allah itu ciptaan atau makhluk atau Allah? Nah, tuh sekalian tuh dua ya, berarti yang jawab. Itu bahasanya beda ya. Itu mungkin nanti larinya ke Islam itu nanti apakah Quran makhluk atau bukan. Itu kami membedakan mana kalamullah, mana kalimatullah yang ada di dalam Quran. Tapi gini, fokus aja Bang. Ruh Elohim dulu dituntaskan sama Bang Billy. Oke, Mazmur 104 ayat 30. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau memperbarui muka bumi. Rohmu mereka tercipta. Nah, rohmu mereka tercipta, terus belakangnya apa? Itu konteksnya dan engkau memperbarui bumi. Jadi roh itu memang diciptakan, ada lagi ntar. Memperbarui bumi itu konteksnya coba di ini ayat sebelumnya sampai tuntas dulu. Apabila engkau mengirim rohmu, ya. Terus mereka tercipta. Mereka siapa? Dan engkau memperbarui muka bumi. Terus Zakaria 12 ayat 1 ada. Dan yang menciptakan roh, ya. Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan menciptakan roh dalam diri manusia. Gitu. Nah, kalau roh dalam diri manusia memang diciptakan. Tapi ini beda sama yang di Kejadian 1 tadi. Dulu Kejadian 1 ruah Elohim jelas kok, anginnya Tuhan, teks dari Torahnya dan dari beda itu kan konteksnya. Iya, aku nggak nyangka Bang kalau itu pemahaman Yahudinya angin nggak apa-apa. Cuman yang anginnya itu yang diciptakan yang mana kan udah itu kan roh Allah. Yang tadi kan yang diciptakan roh yang di manusia. Gitu loh. Jadi iya, beda konteks. Memang roh itu ciptaan gitu. Roh yang tadi abang baca itu roh yang di manusia bang. Iya ciptaan kan? Bukan yang di Kejadian 1 ayat 1. Yang satu kan bukan roh angin. Nah iya angin. Nah saya tanya gini loh bang. Angin yang di Kejadian 1 ayat 1 itu diciptakan atau enggak itu loh? Angin diciptakan lah. Semua yang ayatnya. Kenapa? Di mana ayatnya? Loh. Gimana sih kamu nggak? Saya ulang 2 kali nih. Hanya orang bodoh yang mengulangi penjelasan 2 kali loh. Ya coba dibacain. On the first day of creation, God created. Ya. On the first day of creation, God created 10 things. The heavens and the earth. Tohu vevohu. Light and darkness. Wind and water. Itu apa itu? Itu di Torah. Torah CBLP. Oh. ya oke kalau deh kalau di situ. Oke. Jadi kedua-duanya menerangkan baik Torah Sebiktav ini ya Torah CBLP. Enggak apa-apa gitu. Enggak apa-apa, Bang. Itu udah beda soalnya. Kenapa Uca ini ketawa? Udah beda gimana bedanya? Orang udah ada support dari Torah Sebiktav. Iya, kalau di Bible kan roh itu. Yang dibacain roh kemaknaannya. Sama itu yang satunya yang Torah yang di ini di Bible, di Alkitab yang dibacain itu nggak ada ayatnya hari pertama menciptakan 10. Bang Uca, saya mau nanya nih. Ini Torah, coy. Gimana sih? Ini iya. Torah. Ini Torah tuh. Ini Torah CBLP namanya. Ini Torah Sebiktav. Mana sih tadi? Dua-duanya mengatakan angin kok. Jelasin dulu teman-teman ini, jelasin Torah yang di situ ada Torah apa aja, coba dijelasin. Waduh dinginnya Bondowoso hujan guys. Oke, ini Torah Sebiktav atau Torah tertulis. Ya. Oke. Nah, terus yang satu tadi Torah apa? Ini Torah CBLP atau oral Torah yang akhirnya dituliskan. Kita tahu sebenarnya oral Torah itu tidak boleh dituliskan, ya. Tapi karena di zaman Yehuda Hanasi, Rabbi Yehuda Hanasi melihat generasi manusia ini semakin korup dan takut kehilangan tradisi dari guru kepada murid, dari ayah kepada anak, turun temurun, ya, dari Musa ke
Moshe kibbel Torah Mishnah Musara Yosua dari Yosua ke Zekenim atau tua-tua, dari Zekenim ke Neviim para nabi. Neviim Ansek Nereta Gedola, baru ada Tanaim, Rishonim, sampai dengan saat ini. Saya punya silsilahnya ada. Nah, kan ada dua itu teman-teman. Oke. Ini Torah Shebiktat, Torah tertulis, dan itu Torah yang Torah lisan. Torah lisan. Nah, izin Bang Billy. Nah, yang dibacain tadi yang di Iya, Bang Billy, saya nanya ke Uca-Uca sekarang. Bang Uca-Uca, bagi orang Yahudi, ya penjelasan tentang ruh itu jelas. Ada di tadi yang disebut Shebal Peh dan Sebiktaf, yang uritan itu. Jadi ada di Sebiktaf, ada di Shebal Peh. Nah, pertanyaannya, Anda merujuk kemana ini? Tiba-tiba ruah Elohim diartikan Elohim itu sendiri. Saya nggak ini nggak. Anda ikut penafsiran dari mana dan kapan gitu? Sejak kapan gitu masuk menafsirkan ruah Elohim itu adalah roh Tuhan, roh HaKodes? Sejak kapan? Saya nggak nyimpulin. Dan ikut siapa? Saya nggak nyimpulin itu tadi. Nah, ini pertanyaan saya gitu, pertanyaan saya. Gini Bang, biar nggak gagal. Ya maaf. Kalau tuh dari yang Torah yang oral tadi kan, makanya saya tadi ketawa. Ya udah, itu memang keyakinannya Bang. 3 juta ini ya udah nggak apa-apa kan gitu. Nggak nyimpulin gini, itu Bang. Gini, Bang. Di sana jadi roh Allah kan enggak. Gini Bang Uca-Uca gini Bang. Yesus itu orang Yahudi gitu loh. Yesus itu orang Yahudi, ya, pengikut Torah yang taat. Ini kalau kita pakai deskripsi dari orang-orang Kristen, agamanya Yahudi gitu. Di depan kita ini ada Bang Billy yang Yahudi, yang mengutip 2 Torah menjelaskan tentang ruah Elohim. Di Torah Sebiktaf dan Shebal Peh. Dua dari 2 sumber itu. Nah, pertanyaan saya, orang Kristen, teman-teman Kristiani, menafsirkan ini pakai cara apa gitu? Lewat mana? Nah, supaya nanti bisa korelasi dengan Bang Billy langsung tuh. Silakan Bang Uca-Uca. Iya. Ya kalau pemahamannya di sana angin, sini roh, itu kan serapan bahasa aja Bang, nggak bisa kayak ehad itu. Ehad itu kan diartikan di sini banyak orang yang salah paham kata ehad itu kan jadi satu kan, jadi ketuhanan yang maha satu kan, jadi aneh. Tuhannya itu 1 biji, matematika itu kan jadi aneh. Kan gitu. Ya nggak masalah. Itu. Nah, ini pengajaran siapa ini Pak? Yesus orang Yahudi. Orang Yahudi di sini meluruskan bahwa pemahaman ruh Elohim itu bukan roh Elohim. Nah, Bapak dapat ilmunya dari mana gitu loh? Bapak kan Kristen pengikut Yesus toh? Yang dibilang bukan. Apakah dari Paulus? Apakah dari mana? Bisa coba diterangkan. Tanya dulu yang bilang bukan roh itu siapa? Tadi Bang 3 juta nggak bilang gitu kok. Ya bisa itu dipahami begitu. Tapi dia bilang bukan, ini bukan roh Allah gitu, nggak gitu kok. Tolong dipahami konteksnya dulu. Coba Bang Billy, coba dianukan tadi. Saya udah bilang tadi bahwa itu bukan roh Allah di situ, tapi angin yang daripada Allah itu, gitu loh. Iya. Terus saya sudah pakai teks asli, kitab asli dan terjemahannya. Dan saya sudah juga pakai Torah lisan. Jadi itu sudah cukup membuktikan lewat data. Yang dibaca itu kan Torah lisan tadi. Ya udah nggak apa-apa kok. Torah lisan dan Torah tertulis. Iya. Yang dibacain di hari pertama menciptakan 10 benda atau 10 itu kan Torah lisan. Tapi nggak apa-apa Bang. Saya nggak ngapa-ngapain loh. Ya itu. Oke, sekarang kita lihat ini aja deh. Kita lihat aplikasinya. Aku mau coba share bentar. Jadi di sana tadi kan ada 2 tuh, Bang Alwan begitu. Ya. Iya, dua-duanya ada di situ saja, Sebiktaf dan Shebal Peh kok. Dibaca. The wind from God. Ini the wind from God, ya. The wind from God ya. Ya, ini Kejadian 1 ya. Tuh. Ini saya pakai yang aplikasi.
wind from God. Jadi ruah Elohim itu artinya angin yang dari Tuhan gitu. Terus sweeping, menyapu apa permukaan air gitu. Angin yang daripada Tuhan menyapu permukaan air gitu. Tuh. Jadi udah dua metode yang saya kasih lewat Torah lisan dan tertulis. Nah, apakah angin tadi ini saya tanya loh Bang, bukan bukan ya. Yang angin tadi kan kalau tidak salah ini dikoreksi ya. Itu bisa ada 4 pemahaman. Oh iya, semangat, nah kayak gitu Bang. Jadi enggak mungkin apa semangat, wahyuan, terus apa lagi? Angin, atau lagi Pak, cari dulu. Jadi tergantung apa hubungannya itu yang dijelasin itu masalah ruach Elohim. Anda mengartikan ruach Elohim itu berarti Elohim itu sendiri ruach itu. Dari kok masa enggak? Gitu Bang. Makanya pertanyaan saya itu gini Bang, pertanyaan saya, orang Kristen meyakini menafsirkan perjanjian lama itu pakai metode mana gitu? Pakai ikut siapa gitu pertanyaan saya. Ini udah diterangkan sama Bang Billy ya, di Torah Sebichtaf ya, di Torah Sebalpe. Dua-duanya itu mengartikan itu bukan Elohim itu, ruach itu ya ciptaan gitu, satu dari 10 yang diciptakan gitu. Nah, tidak sekarang orang Kristen itu ikut siapa gitu? Mana? Itu kan di Torah oral tadi itu. Yang di situ nggak ada, yang di Torah yang ini tadi nggak ada itu ciptaan. Dua-duanya, dua-duanya Bang Billy. Iya, dua-duanya sudah diperlihatkan tadi. Di Sebichtaf sama di Sebalpe tadi, oral dan written. Sudah diperlihatkan tadi Bang Billy, apa perlu dikasih lihat lagi Bang Billy? Ya, dikasih lihat data. Dikasih lihatkan lagi Bang Billy. Oke. Dikasih lihat yang Genesis ya. Nah, coba mana ciptaan mana? Oke, ini dia. Wind from God tuh. Wind from God. Ini kejadian ya, kejadian 1, Genesis 1. Yang di sini loh, yang di kitab ini loh, bukan yang satunya loh. Oh, ini mana? Torah lisan apa Torah tertulis dulu? Genesis 1 itu diciptakan mana konteksnya? Ini kan yang pakai orang Kristen nih. Di mana konteksnya di situ diciptakan dia? Enggak, mau yang mana? Mau yang tertulis apa yang Sebalpe? Ditentukan dulu yang ucap. Mau yang tertulisan. Yang tulisan apa tertulis? Tentukan dulu. Satu Genesis. Ini kejadian 1 ya. Coba Feruah Elohim, Feruah Elohim nih. Feruah Elohim. Diartikan a wind from God. A wind from God. Terus sampai selesai Bang, sampai selesai. Sweeping over the water. Nah, nggak ada diciptakan kan di situ kan, Bang Alwan, baca dulu. Ini yang dipakai orang Kristen tuh gini. Kasih kejadian lagi tuh yang 10 ciptaan lagi, muter lagi Bang Billy itu. Yang itu dia katanya nggak ada ciptaan. Jangan dibenturin sama yang Torah satunya, itu kan punya Yahudi, jangan dibenturin begitu. Nggak, tapi terus yang menciptakan angin siapa? Bro Billy, kamu kan punya rabi nih. Kamu udah nanya belum sama rabimu Ruach HaKodesh itu apa? Oh udah, nggak usah jauh-jauh aja nih, kita pakai teks aja, udah jelas. Nah, karena begini Bro Billy, gue pernah dengar juga itu ada beberapa teman-teman Yahudi, ya, rabi-rabi Yahudi. Salah satunya itu Tovia Singer ya, dia bahas Ruach HaKodesh ini. Nah, menurut dia Ruach HaKodesh ini itu seperti kalau ini dalam pemahamannya dia ya, dan pemahaman dari Rabi ini cocok dengan pemahaman kami. Dalam artian gini, Ruach cocok lah kalau Rabi Tovia kan Rabi gua tahu. Dia anti misionaris. Dia memang anti sama kayak gua, enggak bakalan sama. Sebentar. Dia anti Kristen dan di situ dia juga tidak ada kata-kata bahwa Ruach HaKodesh itu diciptakan, enggak ada.
dia bilang ruah hakodes itu adalah ruah daripada Elohim. Ya, mana buktinya mana? Ya, sebentar, gua kasih lu YouTube-nya dulu deh. Ada yang lain ada bukti dong, kayak gua nih, gua memberikan data. Kan gua kasih dulu link YouTube penjelasannya. Lu itu bukan data itu bisa dijelaskan. Ahlul kitab, ya ahlul kitab, jangan kepada seseorang jelek-jelekin Rabi gua lagi lu fitnah. Gimana ceritanya Rabi Taufiq Tolong hargai saya, tolong. Santai. Ya, betul. Saya dulu ya Bang ya karena ya. Sekarang begini, kalau lu mau data ya, itu Daud sendiri memanggil. Gak usah kemana-mana, Sebentar bro. Gunung Batuku itu hanya gelar untuk Tuhan, dan Daud memanggil Ruach HaKodes ini, ya Ruach Elohim ini sebagai Gunung Batuku. Ayatnya? Sebentar, gue cari, itu ada di Samuel, sebentar. Jadi lu bilang Daud menyebut Gunung Batuku dengan Ruach HaKodes gitu ya. Kebalikan. Lu bilang begitu Daud tadi. memanggil Ruach HaKodes ya dengan sebutan Gunung Batuku. Oke. Jadi Daud memanggil Batuku itu ala Israel, yang lain. Jadi gini, Daud memanggil Ruach HaKodes dengan kepada Tuhan yang disebut Gunung Batuku gitu ya. Ya, Daud menyebut Ruach HaKodes itu sebagai Gunung Batuku. Oke, sekarang kasih ayatnya. Oke, di dalam Samuel, sebentar gue lihat. Dulu bro Bill, dilanjutkan dulu. Uca kemana Uca itu? Lanjut dulu bro 3 juta. Setahu gua nggak ada. Gua hafal banget kitab Samuel nggak ada. Kalau itu lu satukan misalnya gini, dia menyebut Roh Kudus kepada Tuhan Gunung Batu gitu. Itu kan maksudnya Daud menyebut Ruach HaKodes kepada Tuhan yang disebut Gunung Batu. Itu kan maksud lu? Ya. Sekalian juga sekalian diluruskan juga tentang Topia Tinggar itu jadi fitnah buat guru Bro Billy itu. Iya. Ini emang suka begitu. Bro, ini bukan fitnah. Kalau gue bisa sediakan lu link YouTube-nya, bicara di depan publik. Nggak bisa begitu dong, masa yang ini dong. Gue berikan gue kasih data gue, lu data lu mana? Justru itu gue bilang ini bukan fitnah. Kalau gue bilang itu ada dia ngomong di YouTube. Ya, sekarang lu bawa lu setel di situ kan lu bisa setel. Lu mau yang mana? Lu mau yang mana dulu? Lu mau terserah yang mana dulu? Terserah lu. Ya udah. Kok jadi fitnah? Singer dulu lah. Itu aja dulu coba. Mana coba. Rabi Taufiq Singer coba. Kirim linknya aja di kolom komentar situ. Ya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Asik. Ini kesukaan gue nih. Lu Islam Mesianik ya? Islam mazhab baru nih, Islam Mesianik namanya. Oh, lu nggak diakui sama di Israel, bro? Lu di nggak ada urusan, bro. Nggak ada urusan. Iya ya. Kamu Islam Mesianik Gunung Batuku mana itu? 3 juta. Orang-orang Islam aja nyebut dirinya Islam Mesianik. Islam Mesianik, bro. Mesianik. Om Billy masih bisa sholat bareng di masjid. Lu bisa nggak sholat di melakukan joget-joget di sinagog? Gue lagi penekanannya ini di Islam Mesianik. Mesianik loh. Mereka percaya kepada Isa yang menjadi Mesias dari mereka. Tunjukin itu. Yang mana? Coba. Biar kita buka di sini. Mana? Ya, jadi dia mengatakan bahwa Daud pernah menyebut Roh Kudus kepada Hasya Gunung Batuku gitu. Sekali lagi tidak kondusif. Coba ngomong semua nanti. Coba lihat dah. Mbak.
Aku buka channelnya Topi Singer ini. Siapa dulu yang mau ngobrol? Gini aja, siapa dulu yang mau ngomong? Iya, tadi kan lagi mau cari data tuh bahwa Daud mengatakan Roh Kudus kepada Hasem yang disebut Gunung Batu gitu. Dia lagi di datanya itu. Ini aku lagi buka channelnya Topi Singer nih. Dilanjutin dulu bro Bill, dilanjutin dulu. Tuh link YouTube-nya gua di bawah. Kan kalian suruh gua lompat-lompat sebentar mau ke Topi Singer. Ya kan sebentar lu mau yang, ini. lu yang muter-muter, gua kan ngikutin lu doang. Lu yang bahu dia kan? Gue yang bawa itu YouTube-nya di bawah itu udah Mana? Enggak ada. Judaism versus Christianity itu 5 tahun yang lalu videonya. Judaism versus Christianity on Holy Spirit. Gua dengan penjelasan dari Rabbi Topi Singer itu gua nggak ada masalah dengan penjelasan dia itu. Yes, itu videonya dia langsung. Lo cari. Nah, tapi di video yang mana? Judulnya apa? Videonya kan banyak. Judulnya apa? Iya, makanya gue kasih tahu lu judulnya Judaism versus Christianity, Holy Spirit. Itu tadi tuh. Katanya Topi Singer, Holy Spirit, itu aja deh. Tadi katanya udah tulis linknya. Lu tuh di bawah gue kasih, ya ampun. Mana nggak ada? Tuh, Di filter, tuh, di filter, tuh, di filter. Di bawah tuh. Tuh di bawah. Di filter Bang Alkitab, di filter, disebut aja. Oke. Di Coba TikTok nggak bisa sensitif. di TikTok nggak bisa karena itu lu kalau scroll satu-satu ya lama. Itu videonya tuh 5 tahun lalu. Lu cari di kolom komentar di search itu Topi Singer Holy Spirit, pasti keluarnya paling atas deh. Gini, coba Ahlul Kitab diaktifkan aja kameranya biar dilihat gitu judulnya langsung. Coba Uang lagi nggak di depan komputer bapak. nah terus pakai apa itu kan? Nah, ini kan gue lagi nggak di depan komputer terus Yang ini. yes kau buka aja itu langsung nonton. Yang ke berapa? Yang ke berapa? Kamu yang nonton Ya, kan? Ke berapa? Justru Nah, itu coba kirim di situ linknya ke dia saya juga, menjelaskan. Itu gue udah bilang kamu nonton ya, gue udah kasih Coba linknya. kirim Itu linknya bukan ke saya juga ya, fitnah. coba yang nonton nih. Udah kalau mau nonton aja udah. Ya silakan dilanjutkan, nanti saya cross check. Udah. Data pakai video toh. Kitab. Kalau Roh Kudus nggak ada di dalam kitab Samuel tuh, adanya di Mazmur, Daniel. Dua Elohim ada. Tadi kata lo Roh Kudus, Ruah Kodes, bukan Ruah Elohim loh tadi. Ruah Kodes itu Ruah Elohim bukan Ruah Adonai bukan. Tadi pembahasan Sama. tadi kan di depan tadi kan di depan menurut lo Ruah HaKodes, Ya, Ruah Roh Kudus, HaKodes. ya kan? Nah, menurut lo Daud pernah mengatakan menyematkan kepada Hasem dengan Gunung sebutan Batu, Roh. dia menyebabkan gelar Gunung Batuku kepada Ruah Elohim. Nah, nggak ada. Sebentar. Ruah HaKodes. Ruah HaKodes. Nah, Ruah HaKodes, Ruah Elohim, Ruah Adonai itu sama aja. nggak ada bro di dalam Samuel Ya udah, nggak ada. kamu kalau gitu Ruah HaKodes, Ruah Adonai dengan Ruah Elohim ada bedanya nggak? No, enggak. Tadi kan kalau 1 Samuel, 2 Samuel, kitab Samuel. Ya. Dalam kitab Samuel nggak ada kata Ruah HaKodes, Ruah Elohim nggak ada. Ya nggak apa-apa. Ruah kalau menurutmu Ruah HaKodes. No, jangan kemana-mana dulu. Di ayatnya di Alah. mana? Pembuktiannya Makanya ayatnya di gue mana? lagi nyari. Lu dari tadi suruh gue lompat-lompat. Nggak ada, bro. Keluar dari sini. Gua udah cross check, nggak ada kata itu dalam kitab Samuel, nggak ada. Dua Samuel 23. Coba. 2 Samuel berapa? 23. 2 Samuel pasal 2 ayat 3 gitu. Dua Samuel berapa, bro? Ini loh di typing. Dua Samuel 23 nih ya.
Nih ya, 2 Samuel 23. Roh Tuhan di sini roh apa? Ruah Adonai kan? Berbicara dan Tadi kan pembicaraan kita di awal kan Roh Kudus, Ruah Hakodes tadi. Aduh. Nah, Ruah Hakodes ataupun Ruah Adonai ini sama. Lo, enggak gitu dong. Jadi pembahasan kita kan tadi kalau menurut lo ada kata Ruah Hakodes disematkan kepada Hashem gitu. Oke, jadi kalau menurutmu Ruah Adonai dan Ruah Hakodes ini sama nggak? Gini. Kita harus kembali ke pembahasan awal. Lo tadi mengatakan bahwa ada kata Ruah Hakodes yang disematkan kepada Hashem membantu. Ada kata Ruah Hakodes. Gue bilang ya. Di sini semua orang ya. Di sini orang dengar lo tadi. Roh Kudus lo. Kamu bilang nih. Ya udah. Sekarang kita coba identifikasikan dulu. Ruah Adonai dan Ruah Hakodes sama nggak? 2 Samuel berapa itu? 2 Samuel 23. Nih kita bedah ayatnya nih ya. Ruah Adonai, Roh Tuhan berbicara dan perantaraanku. Daud menjadi perantaranya yang berbicara apa? Roh Tuhan. Firman-Nya ada di lidahku. Sebentar. Firman-Nya ada di lidahku. Firman dari siapa? Firman dari Roh Tuhan ini. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku. Roh Tuhan ini disebut gunung batu. Allah Israel berfirman. Roh Tuhan di sini dia sebut Allah Israel berfirman. Di ayat kedua, Roh Tuhan berbicara. Yang berbicara di sini apa? Roh Tuhan. Firman dari Roh Tuhan ini ada di lidahku. Allah Israel. Dia merujuk kepada Roh Tuhan ini sebagai Allah Israel. Di berikutnya lagi, gunung batu Israel berkata kepadaku, kamu mau apa? Daud sendiri bilang Roh Tuhan itu gunung batunya. Udah. Oke. Jadi ini mulai melenceng lagi. Jadi kan pertama pembahasannya Ruah Hakodes, ya kan? Lu bilang Roh Kudus ada di dalam kitab 2 Samuel. Tadi gue cari nggak ada makanya. Gitu. Ya, ada Ruah Adonai di situ. Ya, berarti salah. Jelasan harusnya lu bilang Ruah Adonai gitu harusnya. Oke. Ruah Adonai itu Ruah Hakodes atau kalau menurutmu? Lo jelas itu berbeda lah, jelas berbeda. Oh, beda. Oke, udah nggak apa-apa. Kalau begitu, apakah Ruah Adonai itu ya adalah Hashem itu sendiri? Bukan, itu lebih petir di sini gila-gilaan nih. Gimana nih? Petir Kenapa anjir. emangnya kalau petir? Deep. Takut ke sambar ya? Iya, gimana? Insya Allah khair. Gua bikin minum dulu. Insyaallah khair. Jangan dekat pohon, Deep. Enggak aman. Jangan dekat pohon aja. Dekat kaca nih. Dekat kaca. Deket kaca nih. Gila-gilaan menusuk ini. Udah enggak apa. Lanjut. Ya, Bang Billy, silakan. Iya, pertama tadi dia udah salah mengutip Ruah Adonai. Bukan Ini. Yang berbicara siapa? Yang berbicara di situ siapa? 2 Samuel 23 ayat 2. Enggak, kita mau luruskan dulu ya. Pembahasan pertama tadi udah bilang Roh Kudus ada di dalam kitab Samuel. Ya kan? Ternyata tidak ada kata Ruah Kudus di situ. Ya kan? Adanya Ruah Adonai. Nah, ya. itu salah kan? Yang pertama, itu salah kan itu? Oke, kita langsung bedah. Di situ Ruah Adonai berbicara kepada Daud. Ya kan? Yang berbicara siapa? Ruah Adonai kan? Betul nggak? Firman-Nya Ruah Adonai ya ada di lidahku. Allah Israel. Kacau nih. Nih. Ruah Hashem di situ semangat daripada Tuhan. Apaan Ruah Adonai itu? Oi, ruah itu semangat. Mau lihat? Ya. Ayo. Spirit itu ruah kan? Ruah itu kan roh kan? Semangat. Lu. Semangat. Ruah itu semangat gitu.
Aduh, lu kacau lu. Saya rabi. Iya. Kacau biar kita nyambung dalam kejadian. Biar kita nyambung ngomongnya. Oke, sekarang kita lihat di dalam kejadian 4527. Jadi udah nggak ada Samuel lagi nih. Udah nggak ada Samuel lagi. 4527. Oke. Dikatakan gini. Ya. Wadabiru ilaf et kol divre Yosef Asher diber alahem bayar et ha'a galot Asher salakh Yosef leset ya otto watihi ruach Yaakov abihem ruah. Nah, ruah ya. Diterjemahkan dalam lembaga terjemahan Biblia Indonesia menjadi semangat. Gue paling suka nih kalau Syuaib nih membaca kitab Ahlul Kitab nih. Wah. Jadi memang alul kitab. Jadi benar itu tadi kata teman kita yang uca tadi. Dia memahami juga ada empat arti kata ruah ya. Pertama angin, semangat, kewahyuan, satu lagi apa ya? Aku lupa. Tapi nggak pernah ada kayak hantu Casper gitu, nggak ada. Oh, nggak ada yang pernah ngomong itu Casper tuh. Nggak pernah ada. Yang seperti roh yang kayak gitu nggak ada. Ini ya memang nggak pernah ada yang ngertiin kayak Casper yang melayang-layang gitu, enggak. Jadi makanya semangat di situ bisa diartikan semangatnya Tuhan untuk menciptakan. Itu kan disebut ruah itu kan karena memang roh Elohim ini kan memang apa ya? Memang tidak kelihatan kan. Iya, dan itu dia bukannya Tuhan. Ini yang memang gue setujui dari fisik, walaupun kita berseberangan ya, kita berseberangan sekali. Tetapi dia bilang gini, ruah Elohim ini, ruah HaKodesh ini, ya, itu ada pada para nabi, ada di atas para nabi-nabi, sehingga ketika Daud berdosa, yang dia minta itu apa? Janganlah rohmu yang kudus itu berlalu daripadaku. Itu yang dia minta. Sebentar. Iya benar, itu roh kudus itu bukan Tuhannya, tapi itu adalah murni ciptaan Tuhan. Roh itu semua ciptaan Tuhan. Roh karena gini, lawan ruah kodes itu adalah ruah tumah. Memang kita nggak ngomongin ruah itu, kita nggak ngomongin ruah yang najis itu. Kita kan lagi ngomongin ruah HaKodesh ini kan. Ruah HaKodesh ini dari mana? Apakah Elohim ya gini? Ruah, jadi gini. Ruah kita setuju dulu bahwa ruah HaKodesh ini ada pada para nabi-nabi. Ketika mereka ada para nabi-nabi, mereka bernubuat. Iya kan? Mereka bernubuat. Jadi kita lihat dulu ayatnya, biar kita tahu. Aduh, sebentar. Ada lagi tuh. Saul kepenuhan seperti para nabi, itu ada. Terus 70 tua-tua Israel itu kepenuhan ketika mereka bertemu dengan Hashem di Gunung Sinai itu. Iya. Itu mereka kepenuhan dan seperti para nabi. Itu tertulisnya begitu. Samuel. Jadi kita nggak tahu juga yang dimaksud dengan kepenuhan ini seperti apa. Karena itu mereka mengidentifikasikan pada saat itu Saul ini seperti nabi-nabi. Sehingga mereka bertanya, nabikah dia? Itu ada ayatnya. Iya, ayatnya di mana? Ketika di Gunung Sinai, makanya kita identifikasi dulu. Berarti artinya Tuhan Elohim ini ada para nabi. Sehingga itu yang memampukan mereka untuk bernubuat, ya kan? Nah, mereka bernubuat atas nama Allah Israel. Kalau masa kamu coba pikir pakai logika, apakah iya Hashem itu menciptakan sebuah ruah terus dikirim kepada nabi-nabi? Berarti mereka itu bernubuat atas nama ciptaan, kecuali ruah ini berasal dari dirinya sendiri. Dan dari situlah yang memampukan mereka untuk bernubuat atas nama Allah Israel. Jangan kata ruah kodes yang dari Tuhan, kita juga dari Tuhan juga asalnya. Roh manusia asalnya dari Tuhan juga. Gimana? Nah, iya. Saya berbicara strictly di ruah
Kodes ini Tuhan. Ya, apa bedanya kalau kamu bilang keluar dari Tuhan lah, roh kita juga keluar dari Tuhan, dari pemberian dari Tuhan juga. Kita berbicara spirit atau ruah yang strict dari Hashem ini. Lah, kita juga dari Tuhan, roh kita juga dari Tuhan. Kamu bisa bernubuat emang, kamu bisa bernubuat. Loh, enggak semuanya dari Tuhan kok, memang. Ya makanya salahnya, kamu bisa bernubuat emangnya. Kan kita kan berbicara ini kan kita yang kuasa itu, yang seperti tadi, di mana Daud berbicara bahwa ruah Adonai ada di lidah, ruah Adonai berbicara kepadaku. Nah di sini yang berbicara bukan ciptaan, bro. Karena dia memanggil ruah Adonai ini sebagai Allah Israel. Allah Israel berbicara kepada kalian. Itulah kebelingernya kalian ketika dikatakan angin Tuhan, api Tuhan, malaikat Tuhan, roh Tuhan, kamu kira itu Tuhan. Itu. Iya, Bang Billy, saya izin sedikit ahlu kitab menimpali ya. Ya. Bang ahlu kitab sedikit. Kenapa saya harus timpali? Karena orang Kristen juga ya mengambil ayat Quran juga lalu dimaknai sama itu dengan ruh yang ada di ruh Elohim itu. Kan Isa dikatakan ruhullah, ya kan? Dia bilang ruhullah berarti Quran mengakui dong Isa itu Allah. Iya kan betul. Iya, makanya tadi saya tautkan dalam Islam, dalam bahasa Arab ada istilah namanya mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu artinya disandarkan. Misalnya kayak rumah ahlul kitab. Berarti rumah itu ahlul kitab ya? Mobil ahlul kitab. Berarti mobil itu ahlul kitab ya? Tidak disandarkan kepada ahlul kitab. Nah, alhamdulillahnya di Al-Quran itu ada bahasa waruhum minhu. Ada min juga, dari juga. Ruh darinya. Ya, jadi ini konsep penyandaran ini kayaknya sama. Ruah Elohim, ruah Adonai. Itu maksudnya ya milik Tuhan, angin milik Tuhan atau spirit milik Tuhan, kan itu gampang itu sepertinya. Yang bilang bukan milik Tuhan siapa, Pak Alwan? Ya dari tadi dari itu kan maksudnya ruah HaKodes, ruah Elohim yang kamu katakan yang ternyata ruah HaKodes nggak ada, itu kan inti dari ajaran Kristiani untuk supaya ada sosok Roh Kudus, kan gitu aja. Oke, gini. Saya tambah ya. Roh Kudus emang kenapa? Kalau nggak ada Roh Kudus kenapa Pak Alwan? Ya Trinitas nggak ada, kekristenan nggak ada. Bukan. Kalau Kristen itu begini loh Pak Alwan. Begini Pak Alwan. Anda bayangkan ya. Di abad ketiga itu kurang lebih, ini saya kasih tahu ya. Di abad ketiga itu ada seorang Kristen bernama Basilides. Ya. Basilides ini orang Kristen dia loh. Dia Kristen loh. Dia bukan siapa-siapa, dia orang Kristen. Dia percaya bahwa Isa itu terlalu ilahi sampai tidak mungkin yang disalibkan itu Isa. Tetap Kristen nggak? Ya tetap. Tetapi apa yang kita bilang pernyataannya sesat nih. Iya. Kamu begini Pak Alwan. Jadi jangan bilang bahwa itu sudah kejadian, makanya orang Kristen harus mempertahankan itu. Bukan. Karena itu ada di kitab suci, maka itulah yang kami percayai. Ini adalah ajaran para nabi. Bukan masalah mempertahankan ini supaya Kristen ada. Enggak. Basilides yang tidak percaya pada penyaliban pun tetap jadi Kristen. Tetapi kepercayaannya itu adalah Isa itu terlalu ilahi. Sampai apa? Sampai dia tidak mungkin yang kita lihat, dia tidak mungkin disalibkan karena kemanusiaannya itu seperti hologram. Tapi karena penyaliban itu sudah terjadi, sebentar Pak Alwan. Tapi karena penyaliban itu sudah terjadi, maka yang dikatakan, berarti yang disalibkan itu sudah pasti diserupakan. Tidak mungkin itu Isa. Nah begitu Pak Alwan. Jadi kita di sini bukan berarti Roh Kudus supaya ada Trinitas, itu ada hubungannya. Ini memang pewahyuannya seperti itu Pak. Oke, gini. Kecuali ahlul kitab ini bukan Trinitarian. Jadi kalau bicara tentang ajaran-ajaran yang dianggap bidat oleh gereja, gnostik, monarkisme, modalisme, Sabellianism, ya itu udah selesai itu. Sekarang yang jadi permasalahan Anda itu percaya dengan Trinitas tidak? Sekarang tujuan Anda menafsirkan, kalau bahasa saya Bang Billy, menghijack baik Quran maupun Perjanjian Lama. Sama-sama diartikan ruah di situ Roh Kudus.
dalam rangka apa? Untuk dia masuk ke dalam satu pribadi dari one substance, dari tiga person itu, tiga pribadi. Kan itu tujuan akhirnya, benar nggak? Kira-kira kalau nggak ada Roh Kudus, ya clear itu, gitu aja clearnya gitu. Kenapa harus menafsirkan lari di sini, dari orang Yahudi? Di sini Billy bukan orang Kristen. Nah, saya tanya ke Billy. Saya suka diskusi sama Billy. Billy, di dalam kitab suci itu tertulis ruah Elohim. Itu apakah menurutmu itu ruah HaKodesh? Ruah Elohim, ya, di situ semangat yang daripada Tuhan. Aduh, semangat lagi. Loh iya. Semangatnya bro. Karena begini bro, ketika ruah Elohim ini, ya, ruah Adonai ini berbicara kepada Daud, dia berbicara loh. Ruah Adonai berbicara kepada Daud. Semangat yang daripada Tuhan. Itu. Nah, karena begini ya, di sana dituliskan di dalam Darasat Haran Khamesh dikatakan begini. Ruah Hashem diberbi umilato al-shoni. Ya kan? Rohnya Hashem yang berbicara ya pada lisanku ya. Ya marki haddavur ya ahu beruah Hashem yitboreh. Yang artinya ketika Roh Hashem itu berbicara melalui lisannya, Hashem itu sedang memberkati orang yang yang dia beri wahyu ini. The Spirit of the Lord spoke in name and His word upon my tongue. That is the revelation came to him by the Spirit of the Blessed One. Ya, bukan mengartikan Hashem itu sebagai roh, tetapi yang maksudnya Hashem itu rohnya Hashem itu artinya Hashem itu sedang memberkati orang yang dia memberikan wahyu kepada orang yang dia berkati. Begitu. Bukan Hashem itu sebagai roh. Begitu. Kita jangan ke Hashem itu roh atau bukan dulu. Nah, ya. Nah emang tadi di 2 Samuel pasal 23 nomor 2 itu kan roh Adonai, roh Hashem. Memang gua setuju itu roh Adonai. Gua setuju itu roh Adonai. Lah itu tadi penjelasannya udah jelas itu. Apa penjelasannya? Lah gua ngomong banyak kali batal lu nggak dengar. Islam Mesianik, diam dulu lah. Kamu nggak nyambung. Bukan nggak nyambung, tong lu otak lu menstruasi. Ya udah, kita belajar bahasa Ibrani aja yuk, belajar bahasa Ibrani yuk. Kita baca apa? Coba kamu baca. Baca Mazmur deh, yang indah-indah deh. Coba kamu baca. Enggak lah, gua nggak mau pamer ilmu. Lu aja. Oh, atau kita undang orang bule ke sini kan, biar lu ngajarin orang bule. Oke, lu bilang lu bisa baca kan? Nah, oke. Lu nggak pernah bilang lu bisa baca. Gua kan mau terjemahan. Coba. Baca dong, silakan monggo. Kan nggak pernah bilang gue bisa. Tapi gue salah deh. Sueb ini betul-betul ini ya, berdedikasi bro, mempelajari Torah. Tapi by the way, Sueb ini mempelajari Injil nggak nih? Jadi pada 2 Samuel 23 nomor yang kedua, Hashem itu tidak sama sekali dipahami Hashem itu sebagai roh. Bukan itu intinya Sueb. Itu sendiri ya. Dipahami sebagai roh Hashem ketika dia memberikan wahyu kepada orang. Kamu lari dari tema. Menggunakan penjelasan para yang menggunakan yang lari dari tema itu kamu toh. Apa wujud dari Hashem itu tidak ada. Ngapain juga tidak ada memperdebatkan, ngapain juga lu nanya-nanya. Kita mengidentifikasi. Kenapa? Masih bingung. Kita begini, Syuaib yang mulia. Syuaib. Bukan ada lukisannya, ngapain juga kamu bingung? Itu bahasa Ibrani apa sih Syuaib? Gak ada. Ya. Di sini kita itu sedang mengidentifikasikan ruah Elohim ini apa. Nah, ruah Elohim ini apakah ciptaan atau bukan? Nah, kalau ruah Elohim ini adalah ciptaan, maka apakah yang berbicara kepada Daud itu adalah ciptaan? Lah kalau misalkan ruah Elohim itu seperti apa ya? Sudah ada penjelasan para rabi yang seperti dikatakan Om Billy tadi. Merujuk kepada semangat, merujuk kepada tahta kemuliaan. Nah itu ciptaan atau bukan? Karena gini, karena Daud menyebut
Ya, Daud menyebut Ruah Elohim ini itu sebagai gunung batu, sebagai Allah Israel. Ruah Elohim. Dalam 2 Samuel ketiga nomor 2 itu bukan Nabi Daud, Tong. Daud itu mana? Nah, ini gue bacain. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi. Orang yang diurapi oleh Yakub, pemazmur yang disenangi Israel. Ruah Adonai, roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku. Ini kata Daud. Roh Tuhan berbicara. Jadi yang berbicara siapa? Roh Tuhan. Firman-Nya ada di lidahku. Firman dari siapa? Roh Tuhan. Lalu katanya Allah Israel berfirman. Nah, kita merujuknya kepada siapa? Roh Tuhan ini. Dia menyebut Allah Israel ini, roh Tuhan ini sebagai Allah Israel. Gunung batu Israel berkata kepadaku. Ini sejalan dengan ayat 2, yaitu roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku. Ya udah. Terus? Dia ketika roh Tuhan itu berbicara kepada Daud, ya, dia berbicara apa? Hashem berbicara kepadaku. Hashem Allah Israel berbicara kepadaku. Gunung batu Israel berbicara kepadaku. Gitu. Itu intinya. Maka daripada itu kita identifikasikan roh Tuhan ini, ya, ruah Elohim ini, ya, itu tidak hanya terdapat di satu ayat, tetapi ada juga ayat-ayat lainnya. Itu ada di dalam kitab Keluaran, ya, di mana 70 tua-tua Israel itu ada ruah Elohim juga ketika mereka bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai. Mereka menyembah dari jauh kan? Tapi mereka dapat gitu loh, dapat ruah itu karena Tuhan memindahkan itu dari Musa. Nah, itu Musa. Jadi Musa ada ruah Elohim nih. Tuhan memindahkan itu dari Musa ke 70 tua Israel itu. Lalu dikatakan mereka kepenuhan seperti para nabi. Itu ada ayatnya, bro. Oke. Ya, dikatakan begini. Ya. Web. Yo. Web, baca nih. Yo. Ini mantap juga nih, bro. Ini Islam rabbinik mesianik. Lanjut. Iya. Jadi ruah artinya spirit atau semangat. Ya. Kita kalau spirit ya spirit aja. Ya, semangat itu. Mau jangan ngatur anjir. Enggak, maksudnya lu terjemahannya ke bahasa Inggris sudah benar spirit. Terus lu terjemahan ke bahasa Indonesia itu. Lah ini kan terjemahan dari lembaga kitab. Ini kan terjemahan lagi lembaga Biblusmu sendiri, Tong. Kitab kamu, Tong. Gimana sih? Aduh, ini anak kadang-kadang. Kasih coba bacain lagi, bacain, Feb. Oke. Why the biru elaf et kol divre Yosef Asher diber alehem. Itu di mana? Kalau di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Ayatnya di mana? Bereshit 41. Bereshit 41. Hah? 41. Bereshit 45 ayat 1. Bereshit 45 ayat 1 sebentar. Why the biru elaf et kol divre ya Yosef Asher diber alehem bayar eta agalot Asher salach Yosef laset otto batkhi ruach Yaakov avihem. Ya, ruach 45 ayat 1 enggak ada. Itu memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya itu. 4527 Tong. Perhatikan. 4527 sebentar ya. Kata ruah Ya diterjemahkan sebagai semangat. Konteks. Ya. Ini konteksnya semangat. Tapi tidak bisa semua kata itu kita terjemahkan seperti itu. Oke, berarti salah ya. Berarti salah. Benar konteksnya itu udah benar di situ. Konteksnya itu udah benar. Nah, ruah itu ada 4 arti. Jadi tadi tata kemuliaan. Kamu menerjemahkan ruah itu sebagai apa namanya? Kamu menerjemahkan semua ruah itu harus jadi semangat. Artinya terjemahan kamu itu bukan terjemahan gua, itu terjemahan Anwar Khan dan kawan-kawan. Syuaib, kamu itu sebenarnya baru belajar. Tunggu dulu, gua ngomong sama Billy.
Bil, kalau kamu menerjemahkan setiap ruah itu harus menjadi semangat, ya, artinya terjemahan yang di Sefaria tadi salah, karena dia menerjemahkan ruah sebagai win. Nah kan makanya gini bro, tadi kan udah gue Kita bilangin kan melihat bro. konteks, ruah itu kan belum tentu setiap ruah itu harus semangat, kan enggak. Dengerin Kan kita dulu. melihat konteks dari bahasa Ibrani itu ngomongnya apa. Nah ini kan Ya, ruah. konteks bahasa Ibrani lu mau ngomong bahasa Ibrani, lu aja nggak bisa baca bahasa Ibrani. Bisa Lu baca ngomong. kok, gimana? Gak usah pakai ngomong bahasa Ibrani lah. Sebentar. Jauhan. Membaca, Syuaib dan teman-teman membaca ya dan mengerti, memahami itu konteks yang berbeda. Bagaimana bisa paham kalau nggak bisa baca? Coba. Gimana mau paham kalau lu nggak bisa ketong? Naudzubillah itu yang udah 2023 update dikit apa sih? Paham. Anak saya nih. Nah, sekarang gue mau nanya nih. Sekarang gue mau nanya ke Gimana lu mau Bil, gue mau nanya ke lu. Gue mau nanya ke lu nih, Bil. Gue mau nanya ke lu. Makna anak manusia yang turun dalam awan-awan itu kalau dalam pemahaman Yahudi seperti apa? Itu apakah itu hanya bisa untuk Mesias dan seperti apa itu? Kamu bisa jelasin nggak? Karena ini orang-orang Muslim ini cuma baca anak manusia, tapi mereka nggak paham makna. Karena itu gue bilang bisa baca dan memahami itu dua hal yang berbeda. Nah coba Bil jelasin Bil. Kalau lu masih paham, kenapa lu masih nanya? Coba. Berarti lu nggak tahu kan? Kalian paham, gue udah tahu. Iya kan? Kalau udah paham, kenapa lu nanya? Coba. Kalau udah paham, kenapa lu nanya? Kalian paham, karena kalau gue jelasin kalian nggak percaya. Ya karena ngapain kita dari ilmu terjemahan? Lu baca aja kagak bisa, ngapain kita dari kepada orang nggak bisa baca? Ya udah, Syuaib, kamu Islam Mesianik ya Syuaib ya? Kamu Islam Mesianik ya? Kenapa? Kalau Islam Mesianik tuh maksudnya apa tuh Syuaib? Kenapa? Islam Mesianik itu maksudnya Mesianik itu kan penyebutan bagi orang-orang yang otaknya menstruasi, kayak seperti gue bilang tadi. Kan otak kamu menstruasi. Lu kalian sendiri yang sebut. Kalau gue sebutnya itu Islam Rabbin Mesianik. Itu mantep tuh. Ada mesianiknya loh. Coba Syuaib. Kalau Al-Masih itu dalam bahasa Ibraninya apa tuh Syuaib? Al-Masih. Rahasia. Nggak mau. Gue mahal, ilmu gue mahal dong. Masih bahasa Ibraninya apa Syuaib? Ya, itu merujuk. Gimana? Cek. Udahlah, gua udah cukup sih. Kalau mau kita coba bahas ya Ruach HaKodesh. Ya, karena buat kami orang-orang Kristen, Ruach HaKodesh, Ruach Adonai, Ruach Elohim itu sami mawon. Ya, sama. Itu kan yang dari sejak awal gitu, ahli kitab dari awal kan gitu itu ditanya. Saya juga tanya sama tadi siapa namanya? Cicaro, Cucu ya, siapa tadi itu? Siapa? Saya kan tanya ya, ini siapa tadi namanya? Cucu. Ucu. Ya. Iya. Kan saya tanya dari mana dia jelaskan dari mana dapat pemahaman itu. Sebenarnya itu Arab dan Ibrani itu kayak bahasa yang misalnya gini ya, bahasa yang mustarok. Kalau istilah kita satu kata bisa bermakna arti, ya kan? Jadi ketika ruah bermakna wind, angin, atau ruah bermakna spirit, semangat, itu tidak jadi masalah. Konteksnya cuma itu. Ketika kalian menambahkan bahwa roh itu yang dimaksud roh Tuhan itu sendiri, makanya saya katakan modusnya apa, belajar dari mana, ikut siapa, orang Yahudi nggak ada yang begitu. Emangnya begini, Pak Alwan. Sebentar, gramatikal juga nggak kena. Gimana itu? Sebentar, Pak Alwan. Yang ini pemahaman ini, Pak Alwan, itu memang sudah ada sejak abad pertama. Ini diajari oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi abad pertama. Pak Alwan. Sebentar Pak Alwan harus paham sejarah dulu. 3 juta monotri di sini ini adalah turunan orang-orang Farisi. Saat itu ada 2 kaum. Silakan tanggapi Bang Billy. Saya berikan ke Bang Billy. Iya, jadi Billy swipe lagi nih Islam Mesianik. Roh Tuhan, awan Tuhan, angin Tuhan, api Tuhan, malaikat Tuhan, bukan Tuhannya. Kalau Metatron apa? Malaikat Tuhan. Metatron apa? Iya, malaikat Tuhan sama ciptaan Tuhan. Terus kenapa di dalam
kitab Keluaran ya, ketika disebut malaikat Tuhan itu, kenapa kamu tidak berani mengucapkan namanya? Di mana tertulis di situ MTR? Coba. Enggak. Itu kan kalian sebutkan Metatron. Meta itu apa sih? Meta. Bukan saya tanya. Metatron itu kan bahasa Yunani. Kok kalian berani mana? Kenapa? Sekarang dalilnya mana? Memang tidak ada. Kami tidak menyebutnya seperti Metatron. Metatron itu kan sebutan kalian. Enggak, malaikat Tuhan di situ. Enggak. Dalilnya mana? Perlu gini. Enggak. Sekarang gua tanya perlu gini. Dalilnya. Metatron di situ, Metatron yang kalian maksud itu malaikat Tuhan bukan? Enggak, dalilnya mana dalilnya? Salah, lu muter-muter. Metatron yang gua maksud, yang kalian maksud itu malaikat Tuhan bukan? Lu ngomong di kitab Torah. Nah, dalilnya mana? Di situ menyebut kepada MTR Matat. Ayo, di mana? Tuh kan. Begini, Metatron itu kan sebutan yang kemudian ada. Tetapi konsepnya itu kan dia adalah malaikat Tuhan. Betul nggak? Nah, terus ayatnya di mana itu? Tuhan, ayatnya di mana? Kan? Nah, ya, sekarang gua tanya dulu. Nah, ada banyak. Ya, coba tunjukin ayatnya. Ketika dia bertemu dengan Musa, itu yang ayatnya, ya, Ruach HaKodesh itu, Om Billy lihat ya, Ruach HaKodesh, ya, udah cukup, nah, udah cukup. Spirit ya, semangat ya. Ya. Dalam Talmud Megillah, dalam Talmud. Sangat. Itu spirit loh. Semangat spirit. Ini semangat dong, bukan mata lu dong. Tempelkan ke layar. And the spirit. Spirit. Terus. No, itu tuh di situ tuh di bawah tuh. And the spirit apa tuh? And the spirit. Sebentar, and the spirit close Amasai. Oke, terus masanya. Nah, jadi kalau misalkan kan semuanya itu kan tergantung konteks. Itu berbeda. Ya, benar. Udah. Nah, tergantung konteks. Jadi Ruach HaKodesh itu bisa diartikan juga sebagai semangat. Iya, spirit. Kita kan tidak mempunyai padanannya, karena itu kita menggunakan kata roh. Makanya belajar dari mana? Kita belajar original teksnya, Tong. Jadi kenapa gua nggak mau nanya sama lu? Karena lu nggak bisa baca. Gitu. Kapan sebenarnya? Makanya kita bilang, ketika kita menanyakan dulu, Bang Alwan tadi. Iya, jadi nggak jelas sumbernya dari mana gitu. Jadi makanya pakai bahasa Semitik, jangan pakai bahasa Yunani. Yunani itu bukan Semitik, Tong. Masalahnya begini, kita ngomong sama si Billy ini juga masih pelajar, masih student. Gitu loh. Ya tapi Om Billy kan selaku yang praktisinya langsung lebih berhak memberikan hak jawab. Loh, saya juga praktisi loh. Lo praktisi dari mana, Tong? Lo praktisi apa? Swipe. Ini swipe. Kalau orang sudah nggak bisa beradu argumentasi, ngeluarin data, jatuhnya ad hominem. Apaan sih? Bang Billy. Betul. Gini, Anda nggak bisa baca Ibrani. Terus ada dua orang yang bisa baca Ibrani baru pelajar. Itu kan logical fallacy. Enggak, maksud saya gini. Maksud saya gini, terus mengatakan yang bisa bahasa Ibrani itu anak baru belajar, itu logical fallacy. Orang juga pada ketawa. Pak Alwan, tadi 3 juta ini mengartikan Ruach HaKodesh itu sebagai sekian. Terus saya tanya, kamu sudah tanya belum sama nabimu? Karena kenapa? Saya di sini ngambil topik yang singkat, kenapa? Karena orang ini bertentangan sekali. Tetapi ketika dia menjelaskan mengenai Ruach HaKodesh, saya setuju dengan pemahaman dia. Saya setuju dengan pemahamannya. Nah, pemahaman Ruach HaKodesh ini dari mana? Iya kan? Pemahaman Ruach HaKodesh ini ya itu sudah ada sejak abad pertama dan sebelumnya. Abad pertama. Betul, saya nggak bohong. Itu menurut kentut lu tapi tidak menurut fakta di lapangan. Udah tunjukin aja faktanya kapan. Itu kan menurut cita-cita dan harapan kamu, bro. Tapi tidak menurut fakta di lapangan. Sekarang gimana dong? Sekarang dikatakan kamu kan Islam, Syuaib. Iya, kamu kan Kristen. Lagian kamu juga nggak percaya Talmud kok. Iya kan kamu kan praktisi Judaism. Kamu nggak beribadah di sinagoga. Kamu tidak mengucapkan birkat haminim.
Ya, kamu Iya kan? Islam yang nggak ada identitasnya. Kamu Islam yang pengen ke Yahudi-Yahudi. Oh, bodo amat. Itu fucking bullshit bagi gua. Ya Itu udah, urusan biarin. gua. Kenapa? Kamu pun tidak percaya sama Talmud. Kamu tidak mengkuduskan hari Sabat. Kamu juga tidak melaksanakan tefillah. Iya kan? Kamu sholatnya hari Sabat ya? Kamu sholatnya sholat Jumat apa sholat Sabtu? Kamu sholat itu bukan urusan kamu, toh. Itu bukan urusan kamu. Gitu. Kamu sholatnya hari Jumat atau hari Sabtu? Kenapa? Kamu berharap diakui sama Judaism ya? Enggak, Kenapa? Gue nggak berharap mengakui. Kita sudah Nah, kalau terus kenapa kamu mengaku kalau kamu itu praktisi dari Judaism? Gue nggak bilang gue praktisi Judaism. Nah, Judaism kan juga mengimani Talmud. Sedangkan kamu sendiri tidak mengimani Talmud. Ya, gue berbicara. Ya kan? Sebentar, kamu dengar dulu. Nah, saya praktisi. Judaism mengimani Talmud. Sedangkan kamu sendiri mengaku kamu itu juga mengimani Talmud. Kenapa? Kamu Kristen nggak diakui ya di Israel? Ya. Karena kemarin Kristen kan mau diusir supaya tanah Israel terbebas dari apa negara. Ya, Nama data di fakta di lapangan. Oke, siap. Oke, Kamu udah selesai. Jadi begini, Oke, Syuaib. cukup. Sebentar, Pak Wan. Ini penting. Sebentar. Saya bukan praktisi Yahudi yang baru muncul kemudian, yang umurnya bahkan tidak lebih tua dari Islam. Saya praktisi Yahudi abad RT 16 tahun berapa, Tong? Martin Luther muncul tahun berapa? Abad ke-16 kan? Martin Luther. Ya kamu kan RT 16. Kamu kan protetan. Enggak. Kamu mau kemana? Kamu mau kemana? gitu. Kamu mau ke zaman Paulus, Raban Gamaliel. Paulus saja diusir sama Raban Gamaliel. Ada. Nah, Raban Gamaliel itu 80 sebelum Masehi sampai 118 Masehi hidupnya. Diusirnya tahun berapa? Ya diusirnya sekitar situlah, sekitar Tahun 80. pokoknya sekitar masih ketemu Paulus itu umurnya. Tahun 80. Di tahun 80 Ini diusirnya. saya ambil pakai sejarah sekolah ya, bukan sejarah religius. Yes. Pas Birkat Haminim dia ngusirnya. Iya, betul. Jadi Oke, Bait Allah udah hancur kan di Birkat Haminim itu kan? ya tahun Nggak usah. Enggak, sebentar, bukan. Bait Allah kan sudah hancur, makanya kan keluar berkat. tapi masih ada. Rabi Gamaliel masih ada, Paulus masih Ya, ada. saya paham. Tapi gimana cara dia ngusir Paulus di Birkat Haminim di tahun 80 kalau Paulusnya sudah mati? Ya belum, berarti bukan tahun situ dan Udah, kan Paulus kamu mati. berarti salah, Paulus kamu bilang Birkat Haminim. enggak, Paulus Udah, kan saya mati, udah capek lah. tapi kan ajaran antek-anteknya kan masih ada. Jadi diusir lah. Masih ada. Iya. Masih ada. Antek-antek Paulus makanya diusir. Tapi kamu bilang Paulus. Emang cuma Paulus? Petrus juga enggak? Petrus juga enggak? Bukti teks ya. Enggak. Sebentar. Bukti teks. Udah lah, saya udah cukup Ya, ya. memang kalau teks itu memang menyakitkan. Sambil dulu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wah, pergi dia. Kita terkabur. Balul Biblos sudah kabur. Ya, seperti baru mau dikasih pembuktian teks. Aduh. Sejak kapan Gamaliel punya murid namanya Paulus? Malah diusir sama Raban Gamaliel, akhirnya karena nama mereka dihapus dari kitab kehidupan. Sejak kapan Rabi Gamaliel mempunyai murid yang bernama Paulus? Haleluya. Sungguh membagongkan. Oke, ini dia nih. Jadi halakah bisnetoram buka. Kira-kira Rabi Gamaliel pernah punya murid nggak yang namanya Paulus? Ya, Gamaliel ended the practice of free ride for Christian doctrine. Jadi Rabi Gamaliel mengakhiri praktek nebeng orang Kristen, doktrin Kristen di dalam sinagog Yahudi dan memasukkan dan mengeluarkan ekskomunikasi mereka dan membuat formula doa yang bernama Birkat Haminim. Kiranya nama mereka dihapus dari kitab kehidupan. Ya, the Christian become angry. Lalu kemudian orang Kristen menjadi marah dan menarik diri dari keanggotaan Yahudi sebagai keanggotaan Yahudi mereka. They built a meeting hall. Mereka membuat gedung pertemuan yang mereka miliki, yang modelnya mengambil dari model sinagog, which became known as churches, yang diketahui sebagai
gereja. Thus making the Jews the midwife assisting in the birth of the church. Dan secara tidak langsung orang Yahudi menjadi bidan yang membantu kelahiran gereja-gereja gitu. But Rabban Gamaliel also the spoken for the new oral law. Jadi Rabban Gamaliel pada saat itu merupakan juru bicara untuk menyebarkan Mishnah ke seluruh diaspora, dan di saat yang sama juga Paulus sedang mengabarkan ajarannya. So effective was this preaching and pounding that. Begitu berhasilnya Rabbi Gamaliel mengajarkan Mishnah kepada orang-orang Yahudi yang ada di pembuangan. Sementara Christianity made a few or no inroad among the Jewish rank. Sementara orang-orang Kristen tidak berhasil mengkonvertkan orang-orang Yahudi yang memiliki posisi tinggi. The Christian therefore, kemudian orang Kristen turn their proselytizing, merubah arah pengkonvertan mereka atau memasukkan ke agama Kristen, tadinya kepada orang Yahudi, akhirnya mereka merubah arah penginjilannya kepada para pagan. Nah, here they succeeded. Disinilah mereka sukses. Christianity, which began as a Jews sect, Christianity yang awal asal usulnya merupakan seks dari Yahudi, become a religion of former pagan in the Roman Empire, menjadi agama resmi paganisme di Romawi gitu. Nih, Om Billy aku bantu ya. Nah, ya lihat nih ya, dikatakan begini. Aduh, dasar biblos ya. Gamaliel bla 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 dari Rabbi Simon bla 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 bla, Gamaliel, Rabban, Simon bla 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 bla, nama Paulus nggak ada, satu jedor. Ya. Nah, selanjutnya Rabbi Gamaliel ya, Simon bla 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 bla, Harhanina, Hama, Bihia, Raf, Rabbi Yani, Rabbi Kafra, Samuel, Rabbi Yohana, Rabbi Osia, ya bla bla bla, nama Paulus nggak ada. Oh. Berempat, Rabban Gamaliel ya, Simon, ya. Rabban Gamaliel, Simon ya, Simon Paulus nggak ada. Nah, jadi makanya spekulasi di dalam kitab Injil yang mengatakan aku ada sebelum Abraham ada, oh itu konyol. Sama juga dengan Paulus akhirnya, aku murid Rabbi Gamaliel, malah diusir sama Rabbi Gamaliel. Jadi nggak ada, makanya nggak ada sejarahnya Rasul Paulus atau Rabbi Saul misalnya, ya. Itu ada di dalam catatan murid-murid Rabban Gamaliel 1, 2, dan 3. Dan keempat ada 4 Rabban Gamaliel 1, 2, 3, 4. Makanya ditanya, coba tanya orang Kristen, murid Rabban Gamaliel keberapa? Nggak tahu mereka pasti. Tuh. Lus. Begitu amat nasib mulus. Kena gerah, jadi Om Billy, saudara Bayu, Dip Ali, terima kasih ya. Udah gerah mau ini. Ya. Jadi jadi orang itu tidak bisa membedakan antara roh Tuhan, malaikat Tuhan, angin Tuhan, itu semua Tuhan yang jadi yang nuzul menjadi roh. Anjir. Parah. Ketawa sendiri. Iya. Udah susah karena kenapa ya? Memang alam program otak mereka udah dikondisikan demikian. Gitu. Jadi kita mendapatkan hidayah, dan mereka belajar, akhirnya dia belajar yang benar dan paham. Nah sekarang bagaimana bisa paham kalau baca aja bisa, bagaimana bisa paham? Gitu. Aduh, tong. Betul, nggak bisa baca, menerjemahan hidup lagi. Iya, maksa menuhankan makhluk, iya. Jadi, ya itu Tuhan itu jadi manusia itu sudah ada di dalam mitologi Yunani, Romawi, terus Mesir, udah ada semua sebelumnya. Kalau 3 itu Minerva,
Nuo, efek motor Yamaha itu berhala itu tiga semua, Brahma, Siwa, terus itu lagi semua tiga konsepnya gitu. Jangan ini aku kasih kado sedikit ya buat si Bahlul Biblos itu. Rabbi Meir ya, hava karele Evangelion, Rabbi Yohanan hava karele Avangelion. Rabbi Meir sudah ketawa. Rabbi Meir would call the Christian writing the Evangelion sebagai the wicked folio. Ya, wicked itu artinya dosa, folio artinya lembaran. Avon itu artinya dosa, Gilion artinya lembaran. Yohanan call it the sinful folio, Avangelion. Avon artinya dosa, lembaran artinya Gilion artinya lembaran. Jadi sebuah lembaran berisikan terkait dengan perbuatan-perbuatan dosa. Jadi bukan Injil, bukan Evangelion, bukan Injil, bukan tetapi Avangelion. Kita perlu dengan perbuatan dosa. Baru Sof. Coba sekarang Bang Ali nih, Bang Ali, gimana Bang Ali itu apa namanya roh? Apakah roh itu berbentuk roh? Apa dia itu roh? Beb. Jaga dulu ya, aku izin dulu mau segera nih mau mandi dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahitраот. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Ali. Beb. Habib Ali. Waduh. Apakah Allah itu roh gitu, Habib Ali? Iya ya. Roh ini apa ya? Soalnya banyak banget kalau di Bible kata-kata roh ini. Pertama kan roh itu memang nggak bisa diidentifikasi secara fisik ya. Roh itu. Buktinya di dalam. Jadi gini, yang gue bingung. Roh Kudus itu dari Tuhan. Loh, kita dari siapa? Kadang-kadang roh itu ditempelkan pada kalimat sifat. Ya, kadang-kadang roh itu ditempelkan ke mana? Ke pekerjaan kayak roh peramal ya. Enggak, kan tadi kalau alur kitab roh Kudus itu dari Tuhan. Loh, terus roh kita dari mana? Iya, makanya. Aneh. Itu kata dia, roh Kudus itu keluar dari Tuhan. Loh, roh kita juga keluar dari mana? Kalau nggak dari Tuhan juga. Iya, betul. Itulah, perbedaannya. Iya, harus bisa membedakan. Nanti jatuhnya harus bisa bedain. Iya, jangan kata roh ya, roh kita. Angin aja kita bisa mendefinisikan secara fisik. Angin kita nggak bisa loh. Angin itu sesuatu yang bisa dirasakan, tapi tidak bisa dilihat, gitu. Angin. Kadang-kadang kalau di sini ya, kalau gue baca ya, ini kadang-kadang dimaknainya sebagai utusan atau ciptaan ya. Entah ini ciptaan, kadang-kadang bisa dimaknai sifat, kadang-kadang bisa dimaknai sebagai ditempelinnya ke kata kerja atau ke fenomena roh dusta gitu. Iya. Nah, kadang-kadang ditempelnya ke kata kerja, kata sifat. Nah, terus kadang-kadang jadi subjek gitu. Diutusnya roh, kemudian roh itu pergi atau roh itu masuk. Ini bingung ini. Roh Kudus ialah roh Bapa surgawi. Taunya dari mana? Roh Bapa ya roh yang ciptaan Bapa, bukannya Bapa itu roh. Gimana sih? Roh Kudus itu rohnya Bapa. Kalau Bapa punya roh, gimana ceritanya? Nanti kalau rohnya Bapa dicabut gimana? Mati dong. Yang nyebut rohnya Bapa siapa? Ada kacau. Iya, nanti jatuhnya Tuhan punya jasad. Ya itu dia makanya. Konsekuensinya apa? Bapak harus punya jasad. Kalau misalkan roh Tuhan ya Bapak harus punya jasad, karena yang bisa dihidupi sama roh itu sesuatu yang berjasad kan. Harus punya badan, harus punya jasmani dia. Roh Kudus adanya di Kudus aslinya.
sama di Sleman. Itu masih keturunan Salomo itu. Sleman itu Salomo. Masih mirip. Iya. Iya. Ya, itu juga bisa, ya kadang-kadang roh bisa dimakan berarti. Di Kudus ya. Ya, makanya kemarin kan waktu ada pertanyaan tuh dari orang teman-teman Islam. Waktu Yesus mati yang nyambut nyawanya siapa? Wah, itu susah itu jawabnya. Yang ambil nyawanya. Nah, kalau kita kan Yahudi ada malak sama vet atau malaikat maut. Malaikat ada para malaikat yang malaikat maut. Jadi tugasnya ya mencabut nyawa, gitu, mencabut nyawa. Iya. Dia mencabut nyawa manusia. Nah, ada tugasnya. Jadi bukan Tuhan yang menyambut langsung, gitu. Tapi atas izin Tuhan, maka malaikat maut itu menjalankan tugasnya untuk mencabut nyawa manusia. Jadi tidak ada mulai dari Adam, kata setan ya, mulai dari Adam sampai Abraham sampai sekarang, katanya setan ini, tidak ada yang tidak lolos dari saya. Masa kamu Musa Musa kamu mau lolos dari saya? Tapi Musa berargumen sama malaikat maut. Kamu siapa? Iya, nego malah. Kamu tidak lebih hebat dari saya. Kamu pernah nggak memimpin orang keluar dari sebuah bangsa, keluar dari perbudakan seperti saya? Pokoknya malaikat maut kalah dah sama. Didebatin ya, nego dia malah. Iya. Jadi Musa itu ada beberapa ya yang matinya tidak lewat malaikat maut, tapi Tuhan sendiri yang mencabut nyawa. Iya, betul ya. Nah, ini ya, saya baru tahu ya kenapa orang itu kalau dia udah sekarat, udah mau mati ya, itu mulutnya nganga, matanya melotot. Nah, itu kenapa? Nah, itu di dalam our ancient knowledge atau hikmat purba kami mengajarkan bahwa malaikat maut ketika orang itu sedang sekarat, dia ada di atas kepala kita, ya. Seluruh badannya penuh dengan mata dan padanya ada pedang panjang. Nah, di ujung pedangnya itu ada cairan racun. Nah, ketika orang itu kaget, mulutnya nganga kebuka, pedangnya malaikat maut itu yang ujungnya ada racun, tetes racun itu masuk ke dalam mulut orang itu sehingga orang itu akhirnya mati dan membusuk oleh karena cairan itu. Nah, itu parah itu. Oh, jadi ada cairan di pedangnya yang kalau cairan netes ke dalam mulutnya itu langsung wafat di tempat ya. Wah, tempat jadi biru, warnanya jadi berubah. Iya. Dan itulah mulutnya nganga dan matanya melotot itu. Itu buat hukuman orang-orang yang bandel lah gitu. Yang berdosa. Nah, dan sebelum orang itu mati ya, ini saya belajar dari Talmud dan juga mengalami sendiri. Sebelum orang mati, ya, dia akan melihat keluarganya datang. Ini kalau untuk orang-orang yang baik ya, akan disambut dengan keluarganya. Saya pernah lihat itu waktu om saya mau meninggal. Itu papa ada papa tuh, aduh, mana nggak ada? Itu tuh pada ngumpul tuh keluarga ada. Nah yang jahat ada. Ketakutan setengah mati. Tolong tuh ada polisi 2 orang di depan pintu, 2 orang. Tolong jangan kasih tahu gua ada di sini. Please, apa ketakutan tuh. Itu orangnya matinya di tangan saya, itu om saya sendiri, om saya yang seumuran gitu. Dia meninggalnya di pelukan saya gitu. Saya lihat bagaimana dia itu melihat yang saya tidak lihat gitu. Ada 2 orang tuh. Ada 2 contoh ya. 2 contoh orang yang meninggal, tapi itu agamanya beda ya, beda. Yang satu Kristen, yang satu Islam. Tapi di situ kita lihat bahwa Tuhan itu menurut aku ya, dari pengalaman aku, yang ini kan yang lihat keluarganya datang, terus lihat ada bunga-bunga di sekelilingnya, itu, pokoknya yang dilihat itu indah-indah. Itu seorang pendeta, om saya dari bapak saya. Nah kalau yang ini om saya dari ibu saya, yang meninggalnya melihat dan ketakutan itu. Ada 2 orang di pintu. Saya bilang nggak ada orang. Itu lu gila lo, nggak ada orang. Itu takut setengah mati dia. Nah, itu saya lihat sendiri dan saya berarti memang benar. Kalau sebelum meninggal itu iya ya. Malaikat maut itu ada. Ya. Nah kan kalau di ajaran Kristen nggak ada tuh malaikat maut. Nggak ada. Mereka nggak tahu malaikat maut itu gimana. Kalau malaikatnya ada, tapi malaikat mautnya kurang tahu. Iya, malaikat maut itu seluruh badannya tuh bermata.
Jadi semuanya mata di seluruh badannya tuh Mata ya. mata. Gitu. Ngeri. Kayak monster. Tingginya jangan dikira, tingginya itu sepertiga bumi ini. Ini udah gedenya gitu. Ini menurut Ramen aja kalah ya. ini menurut our ancient knowledge. Ancient knowledge. Dan malaikat maut itu biasanya, ya, lihat nih Raja Daud. Daud kan waktu dia mau mati, ya, ini nggak ada yang tahu, Kristen nggak tahu kalau Raja Daud itu matinya kenapa, nggak ada yang tahu. Raja Daud itu matinya jatuh dari tangga dia. Tapi Daud itu matinya jatuh dari tangga. Nah jadi gini, waktu dia bilang sama Tuhan di dalam Mazmur ada beritahukanlah hari-hari hidupku. Terus Tuhan bilang, aku merahasiakan ajal seseorang. Terus dia bilang, paling nggak kasih tahu bulannya, dirahasiakan tangganya, dirahasiakan. Tapi Tuhan bilang, engkau akan mati pada hari Sabat. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Daud? Dia setiap hari Sabat dia belajar Torah. Kenapa? Malaikat maut tidak akan mencabut orang yang sedang belajar Torah. Dia takut gitu, nggak mau dia. Jadi dia belajar Torah terus. Apa yang dilakukan setan? Setan pinter nih. Setiap hari Sabat ya. Jadi di belakang rumahnya itu ada pohon. Nah, jadi setan itu menarik perhatian Daud. Pohonnya dioyak-oyak, sok. Daud bilang, apa itu? Berhentilah belajar Torahnya, ya kan? Karena nggak mungkin orang lagi belajar Torah terus dicabut nyawanya. Gitu. Iya. Nah, jadi akhirnya dia berhenti belajarnya, dia naik ke atas pohon dan dia tangganya patah dan dia mati di situ. Jadi intinya adalah yang gue pelajari, orang itu mati bukan karena penyakit, bukan karena celaka, orang mati itu memang sudah waktunya. Cuman lewat skenario yang berbeda-beda gitu. Misalnya tiba-tiba mati pas didiagnosa, serangan jantung. Nah, gitu tuh kita sering dengar. Iya. Diagnosis paling banyak serangan jantung. Iya, kena angin duduk gitu. Nah, dengan kata lain, ini menurut gua, setelah gua belajar, berarti orang mati itu memang sudah ditentukan. Harinya, tanggalnya, kapan mau mati, tinggal caranya aja beda-beda. Gitu. Dalilnya mana bro? Oke. Dalil tuh. Dalilnya ada di dalam Talmud Sanhedrin cek 32 kalau nggak salah. Tentang itu. Tunggu aku cari deh yang nanya nih. Lihat. Jadi Daud itu yang Kristen mana tahu begitu, orang ini pelajaran Kristen tuh cuman kulit doang. Kristen tuh belajar cuman kulit doang, makanya nggak bisa akan paham tadi aja. Roh Tuhan. Dipikir Tuhan itu roh. Ntar gini, malaikat Tuhan. Jadi dipikir malaikat itu Tuhan gitu. Angin Tuhan. Ntar dipikir angin itu Tuhan gitu. Padahal itu semua ciptaan Tuhan. Ciptaan ya. Lebih masuk sih kalau ke ciptaan ya. Kalau ke monoteis ya. Kalau ke monoteistik lebih masuk ke ciptaan aja ya. Anggap aja roh khusus yang dibuat untuk melakukan sesuatu hal ya. Iya, betul. Ada tugasnya. Ada tugasnya. Biasanya malaikat itu namanya sesuai dengan fungsinya dan mengerjakan satu tugas. Misalnya Rafael. Rafa artinya penyembuh, sembuh. Rafael artinya kesembuhan yang daripada Tuhan. Makanya tugasnya Rafael sebagai nyembuhin orang. Iya. Buat nyembuhin orang dia yang sakit-sakit itu biasanya. Iya. Gitu. Mikael, Gabriel, Gevura kekuatan Tuhan gitu. Waktu dia diserang roh, iya sih lebih cocok kalau di Yahudinya emang ciptaan harusnya, entah ciptaan roh ini ya entah disembunyikan kalimatnya mungkin ya, nggak dikasih tahu. Iya, aku lagi nyari. Di dalam kitabnya itu, di dalam kitabnya ini sambil baca. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh itu terlalu padamu. SMA bang. Takdir nggak ada, sudah meninggal bang. Takdir nggak? Takdir ada nggak? Oke, takdir menurut Torah ya. Ketika orang itu ketika
Beb. Tunggu. Nih ada nih. Beb, naikin yang lain, Beb. Apa? Mau munggah noise yang lian nih. Makasih, Beb. Naikan yang lain, Beb. Beb, ini bagaimana itu Allah? Apakah roh bentuknya, Beb? Apakah Allah itu roh? Nggak tahu. Kalau Allah itu roh bentuknya ya harus tidur. punya jasad. Karena roh itu kan yang kita pahami ya. Kalau bahasa Indonesianya kan sesuatu yang tidak terlihat bisa nembus lah ya. Nah, namun dia bisa merasuki sesuatu yang punya jasad. Itu kalau dalam kepercayaan kejawen terutama ya. Bisa masuk ke dalam punya jasad. Oh, semalam baru belajar. Semalam baru belajar. Ada yang praktisi kejawen langsung. Jadi itu Pak Harto itu presiden kita tuh. Itu ilmu kejawennya paham ideologinya itu sangat kejawen banget ya. Spiritual, orangnya spiritual banget Pak Harto. Spiritual banget, iya. Kayak semalam ngobrol panjang lebar. Dia ngadain ritual apa, muti, pati geni, macam-macam ritual. Dr. Sowolo itu punya makna yang bagus banget di dalam pemahaman orang Jawa. Iya. Ya, halo, assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Dia Riko Lokoe. Itu tadi saya tanya, ada takdir nggak di dalam pemahaman Yahudi? Oh, ada. Jadi jadi gini, aku ceritain detailnya deh. Ketika roh ya ingin dimasukkan ke dalam sperma, roh itu menolak, nggak mau, karena dia berada di tempat yang kudus bersama Tuhan. Dia nggak mau, tapi malaikat bilang engkau ada bukan karena keinginanmu dan engkau diutus bukan karena keinginanmu. Oke. Jadi dengan terpaksa dia masuk ke dalam sperma. Ya, habis itu dia dikandung oleh ibunya. Nah, dia mau jadi laki-laki, dia mau jadi perempuan, hidungnya pesek, hidungnya mancung, mau apa ya? Ras. Ya, mau rasnya gimana, lahirnya di sini, di Amerika, di Indonesia, itu semua udah ditakdirin. Segala hal, mau jadi kaya, mau jadi miskin, itu udah ditakdirin. Nah, yang tidak ditakdirin adalah menjadi baik atau menjadi jahat. Dia harus mencari sendiri untuk menjadi baik atau menjadi jahat. Oh. Makanya ya ada orang ya kagak sekolah tinggi ya, nggak sekolah tinggi, kerjanya juga kagak terlalu berat, tiba-tiba jadi bisnis dikit apa bisnis tiba-tiba sukses berat jadi pengusaha dan memang tajir melintir. Iya. Jadi mati, lahir, jodoh, itu takdir ya jatuhnya. Kalau jodoh ditakdirin apa nyari sendiri Pak jodoh? Nah itu pasangan kita tuh udah ditentukan, udah ada pasangannya. Udah tentuin juga. Sudah tertulis semuanya berarti itu kan. Nah sekarang nih bagaimana kita mengendus atau menyadari ini adalah takdir kita, atau seseorang ini, perempuan ini adalah takdir kita, atau laki-laki ini adalah takdir kita menjadi peneman hidup, itu yang susah. Nah sebenarnya kita bisa mengidentifikasi ketika pacaran, ya kan? Ketika kita pacaran terus kayaknya kelakuannya nggak baik, itu kita paksain juga, ya udah, jadilah. Nah di dalam berumah tangga turun akhirnya cerai, nggak jodoh. Nah berarti emang nggak jodoh. Takdirnya ya. Berarti emang nggak jodoh. Saya masih lagi Bang. Bang Billy, kenapa nggak jadi Muslim Bang? Oh dia. Karena saya nggak jadi Muslim karena agama saya Yahudi. Betul. Berarti kalau Abang menolak Rasul umat gitu ya. Iyalah. Ya, lokal misalkan Muhammad Nabi Muhammad Nato, tidak ada nabi yang seperti Musa di Israel yang menerima pewahyuan dengan sangat jelas tanpa perantara gitu. Jadi nabi kami yang Musa aja, udah. Yang terbesar di samping nabi-nabi lain ada Musa. Juga hanya Moshe Rabbeinu gitu. Yang nabi kami yang besar. Tidak ada, gimana Bang? Tidak ada nabi yang sebesar Nabi Musa. Tidak ada nabi yang seperti Musa di Israel. Waalaikumsalam, jelas. Waalaikumsalam. Tidak ada nabi yang seperti Musa di Israel, yang menerima pewahyuan dengan sangat jelas, tidak ada perantara.
Jadi apakah Nabi Muhammad itu adalah nabi? Ya bagi orang Yahudi dia bukan nabi orang Yahudi, tapi nabi bagi bangsa lain. Sama seperti Bilyam juga nabi bagi bangsa lain. Abang berdarah Yahudi? Kan Bezrat Hashem. Insya Allah. Oh, Iya. Jawabnya iya itu. Iya. Oke. Kalau dijawab kayak gitu iya maknanya. Iya. Nah itu beda sama insya Allahnya Muslim Indonesia. Itu beda. Kalau kita Enggak asli. Kalau ini bang, Gua ngajak temen gua keluar ya iya insya Allah taunya kagak kan. kalau insya Allah, Emosi kalau gua. Yahudi Bezrat Hashem gitu. Oke, jadi kan kalau Muslim itu kesaksian terhadap Tuhannya benar dan utusannya benar. Nah, ketika abang ini Nabi Musa tadi udah artinya masih memegang risalahnya Musa gitu kan. Dan Iya, ada datang gimana? Karena ada dalilnya Taurat Hashem Temimu Mishivat Neves Edut Hashem yang mana makhimat gitu. Artinya Torah itu sempurna menyegarkan jiwa, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Jadi bagi orang Yahudi itu kata Daud ya, kata Nabi Daud, Torah itu sempurna. Jadi bagi orang Yahudi Torah itu suatu kitab yang sempurna untuk dipraktekkan bagi mereka. Oke. Kami. Kesaksian ada nggak kayak kalau Muslim kesaksiannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah gitu. Apakah Israel? Kita ada Shema Israel. Elohim Adonai Echad. Dengarlah Israel, Tuhan Elohim kita Tuhan yang Echad, satu. Terus? Udah gitu. Utusannya siapa? Utusannya banyak. Utusannya para nabi semua ada utusan Tuhan. Musa, Harun, ada 48 nabi-nabi Israel dan 8 nabi. Kan Harun selanjutnya itu kan setelah Musa ada nih, terus sekarang ada Nabi Muhammad juga. Nggak ada, itu tidak diakuin gitu. Ngaku-ngakuin. Kenapa tidak diakuin? Muhammad kenapa tidak diakuin? Yang jelas cukup beriman saja. Shema Israel Adonai Elohinu Echad. Adonai Elohenu. Echad. Kalau tauhidnya itu benar gitu. Cuman ketaatan terhadap utusannya ini kadang pilih-pilih gitu kan. Gimana sih? Maksudnya? Kalau bukan Masa dari mau kau paksakan, Bang? Nggak apa-apa. Aku suka. Maksudnya diskusi ini kita ngomong santai aja, nggak apa-apa. Gimana? Oke, lanjut. Yesus sama Muhammad ya Yahudi ngaku-ngaku lah. Iya, ngaku-ngaku gitu. Iyalah. Iya. Orang ayatnya jelas. Gak ada nabi lagi yang paling jelas diturunkan selain daripada Musa. Jelas itu. Tidak ada. Kalau udah pakai kalimat tidak ada ya udah selesai di situ. Dan memang ya, dalam Islam juga mengakui kan Musa itu menerima wahyu itu memang berbeda dengan nabi-nabi yang lain pewahyuannya. Iya. Spesial. Emang spesial case. Langsung bicara dia. Langsung bicara. Emang iya. Tapi jujur ya kalian juga Yahudi itu mentok Nabi Musa. Tapi bukan hanya Yahudi ya, misalnya Muslim juga. Terakhir kan Nabi Maleaki terakhir. Terakhir Nabi, ya itu masih berarti masih ada kan gitu. Yang diakui masih banyak. Ada 12 nabi-nabi kecil, 12 nabi-nabi kecil. Yang paling jelas itu loh. Jadi ada pengelompokan nabi besar, nabi kecil. Oh iya, betul. Nah, pertanyaannya, kenapa kalian juga beriman dengan Nabi Einstein, Nabi Planck, Nabi Hawking, begitu? Kenapa? Plato. Ya, yang membawa utusan Allah yang membawa ajaran fisika, begitu loh. Kenapa Tapi Plato bawa Zeus, Bang. Entar dulu. Bawa Zeus dia. Nah, bingung kita.
Itu utusan juga loh tuh. Nevi'im ada kitabnya nanti. Ah. Kitab gua banyak tuh. Ada apologia, ada simposium, kitab gua. Ada politeia. Itulah yang dikatakan kau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu salah satunya penemuan-penemuan itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mantap. Iya. Layak tuh disebut sebagai nabi. Layak, percayalah. Betul. Ya. Ya kan? Dapat Nobel. Einstein itu dilihat kelihatan memang nggak religius, tapi jangan salah. Ya, Bang, di Yahudi itu hari penantian ada nggak, Bang? Akhirat Hayamim namanya. Akhirat Hayamim. Akhir zaman nanti, ya. Ada. Setelah mati kan ada hari penantiannya, Bang, ya. Dan itu mencari syafaat ada nggak, Bang? Kayak ini golongan, nabi saya ini, saya cari nabi itu yang menolong saya. Enggak. Kalau dalam Yahudi apa yang kita mitzvot kita itu dikumpulin, amal-amal kita itu yang menentukan kita masuk kolam haba atau masuk ke dalam selamat atau tidak, gitu. Ketika kita mati, ya kan, di dalam kitab ulangan, inilah nama-namanya memakai kata leolam, tapi leolamnya nggak pakai waw, pakai ain. Nah, pakai ain jadi dibaca le alem, artinya hidden. Nah, makanya nama Yahweh itu harus disebut, tidak boleh disebutkan namanya. Ada di dalam dalil ayatnya, di dalam hukum yang ketiga. Lo tisai Hashem Elokal Asyaf. Jangan menyebut nama Hashem Elohimu dengan sia-sia. Nah, kenapa begitu? Lihat kalau kita debat, akhirnya nama Tuhan kita diejek-ejek, dihina-hina, ya kan? Nah, itu salah satu makanya orang Yahudi itu akan menyebut YHWH sebagai Hashem di dalam kitab Imamat. Musa memanggil YHWH, apa yang Kristen bilang Yahweh itu sebagai Hashem. Jadi kita belajar dari dia. Dan satu lagi tadi, tidak boleh menyebut namanya dengan sembarangan. Hanya seorang imam besar saja yang bisa menyebut namanya, itu pun 1 tahun sekali ketika masuk ke dalam ruang yang Maha Kudus, ketika hari raya Yom Kippur. Sama seperti orang Yom Kippur, seperti orang Islam berpuasa dan setelahnya menjadi fitrah gitu. Berarti yang tidak boleh disebut sembarangan itu Hashem ya, Bro, bukan Yahweh. Ya TFV-nya. Kalau Hashem gini. Ya, kalau misalnya gini, Hashem apalah gitu. Itu masih bisa masih nggak kena kepada dianya. Karena kan Hashem artinya the name kan, the name, sang nama atau nama itu gitu. Merujuk ke situ gitu. Gitu. Kalau kita ngobrol atau membahas itu disebutnya Hashem. Tapi kalau kita sedang berdoa melakukan tefilah itu menyebutnya Adonai gitu. Adonai. Ya betul. Adonai. Nah, sekarang Bang Billy tanya sama Muslim ini, Dedi ini. Silakan Bang Billy. Apa yang saya mau tanya dengan Muslim? Jadi ini menurut saya belajar Arabi saya dikatakan kalau YHWH Hashem itu sama dengan Allah. Sekarang saya mencari ini loh. Saya lagi meneliti 99 nama Hashem, 99 nama Allah dan 72 nama Hashem. Nah, saya baru ngumpulin nih 10. Yang pertama adalah Rahman Rahim. Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ar-Rahman Rahim. Terus ada juga Al-Qudus. Kami menyebutnya Hak Kados. Itu nama Hashem. Terus Tuhan juga disebut apa ya tadi? Kenapa? Mutakabir masuk enggak? Besar. Tadi besar. Al-Jabar. Al-Jabar itu besar. Al-Mutakabbir ini yang memiliki kesombongan. Al-Jabar itu artinya
El Gibor dalam kami. Terus ada lagi Nggak ada apa? berarti. Apa tuh? Al-Mutakabir yang memiliki kesombongan. Belum. Aku belum sampai ke situ. Aku baru sampai ke bulu. Asmaul Husna ya, nama-nama yang baik ya. Nama sifat. Kalau ditanya kenapa saya nggak masuk Islam, ya buat apa saya masuk Islam? Saya juga menyembah Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Cuman bedanya saya masih melakukan apa namanya kita yang dalam Taurat itu, saya masih melestarikan dan melakukannya. Dan saya rasa Islam juga masih melakukannya. Taurat masih kalian lakukan kok Taurat. Mau konfirmasi aja Bang, kalau perspektif daripada Yahudi ini, apakah bangsa lain selain Yahudi itu berhak selamat? Iya dong, iya. Masih ada. Ya, selamat. Pertama orang yang percaya bahwa Tuhan itu tidak ada persatuan di dalam Tuhan, tidak ada kesatuan di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan itu satu-satunya, tidak ada lain selain Dia. Itu di dalam kitab Yesaya. En od milvado, ya, tidak ada lain selain daripada Dia. Nah, terus yang percaya bahwa Torah itu adalah pewahyuan yang benar dari Tuhan. Oke, begini ya Bang. Jadi kalau tadi ngelihat dalil bahwa nggak ada nabi yang lebih besar daripada Nabi Musa, tapi bukan berarti nggak ada nabi penutup gitu. Kalau kan artinya masih ada kemungkinan nabi yang kecil setelah Nabi Musa. Kan tadi saya katakan bahwa Tuhan memberikan nabi kepada bangsa-bangsa. Kenapa demikian? Kalau tidak, kalau ke bangsa-bangsa tidak diberikan nabi, di akhir zaman nanti di hari kiamat dia bisa protes sama Tuhan. Ya Tuhan, saya nggak tahu kebenaran karena Kau hanya memberikan nabi kepada Bani Israel. Makanya Tuhan memberikan kepada semua bangsa punya nabi. Gitu. Penggolongan bangsa-bangsanya ada 70 bangsa-bangsa. Yang akhirnya sudah sekarang menjadi banyak, tapi intinya cuma 70. Oke, pertanyaan berikutnya begini, Bill, terkait nabi-nabi ya. Tadi kan udah Billy katakan bahwa ada keselamatan di selain di bangsa Israel ya, atau biasa dibilang Bene Noah ya. Ya. Nah, kenapa mengambil justru ke atas ke Noahnya bukan ke nabi-nabi yang ke belakangannya, Bill? Sementara kan syariatnya mulai dari Nabi Musa. Kenapa mesti naik ke atas dihitung dari Noah ya, gimana itu? Jadi Noah menerima 7 perintah, tapi Adam menerima 6 perintah. 6 perintah Adam, 7 perintah Noah, 10 perintah Musa gitu. Jadi kemarin ada Kristen bilang, Adam mana tahu tidak boleh membunuh. Tahulah Adam tidak boleh membunuh. Ya, dari mana kami? Ya, karena kami mempunyai tadi Torah kami yang sifatnya diajarkan dari guru kepada murid, anak kepada ayah kepada anak gitu. Jadi Adam mempunyai 7 misfah atau 7 perintah, 6 perintah yang dia tahu. Ya, terus Noah 7 dan akhirnya Moshe Rabenu 10 gitu. Berarti siapa saja di luar bangsa Israel yang melakukan Noahide itu selamat gitu ya? Iya, salah satunya kan tidak boleh incest selama saudara. Yeah. Terus tidak boleh makan daging dari binatang yang masih hidup. Kita tahu kan orang zaman dulu orang masih hidup, binatang masih hidup dagingnya diambil untuk dimakan. Nggak boleh. Terus mencuri nggak boleh. Jadi kurang lebih sama kami 10 perintah, cuman 10 perintah itu bisa ya tidak boleh buat orang bangsa-bangsa lain. Karena ada dalil ayatnya, Fesamiru bani Israel, hendaklah orang Israel memelihara sabat di perjanjian kekal antara aku dengan Israel. Gitu. Ya, kalau ada keselamatan bagi bangsa lain, artinya abang jadi muslim pun nggak masalah. Ya kan saya udah punya pilihan saya gitu. Jadi sama seperti masakan, kamu suka jengkol, saya suka keju gitu misalnya gitu. Ya masa saya jadi suka jengkol, saya nggak suka jengkol. Apa yang membuat Yahudi itu lebih gurih, artinya lebih enak nih gitu. Kan kita lebih dalam nih, rasa masakannya beda nih. Apa yang buat beda? Saya kebetulan ibu saya seorang muslimah, ada adik saya seorang muslimah, bapak saya seorang pendeta. Gitu. Jadi kecil saya ikut ngaji ya, kalau sore-sore kan anak-anak kampung sini saya tuh ngaji dia tuh sama ustadz sini namanya Pak Herman sini nih.
Nanti pulang seret ya, hari Sabtu ke gereja. Gitu. Karena kita kan takut kan, orang tua gimana nih, bingung gitu. Jadi dari Islam Kristen. Nah, finalnya adalah ketika saya waktu SMP itu udah mencari Tuhan yang mana sih gitu. Tuhan di dalam perjanjian baru, Tuhanku Yesus. Tadi perjanjian lama, Tuhannya Israel, Tuhan Israel, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub. Kok bisa begitu? Kok bisa beda tuh Tuhan mana nih? Nah, saya minta di dalam doa saya, Tuhan, saya minta, karena saya udah curiga nih, kayaknya nggak beres nih, Yesus nih, gitu. Tuhan, saya minta berikan saya hikmat untuk mengetahui kebenaran yang hakiki. Nah, terus saya mulai ngumpulin tuh kamus pelajaran bahasa Ibrani. Waktu itu terbitan tahun 80-an. Saya masih punya itu bukunya. Itu satu-satunya yang waktu itu ada. Sebelum sekarang kan udah ada tuh yang Safri Saleh. Sekarang Safri Saleh itu yang bikin kamus Hebrew Indonesia. Nah, saya belajar sendiri, belajar baca sendiri, ya, belajar lagu-lagu Yahudi sendiri, karena di dalam situ ada not baloknya, kebetulan saya bisa baca not. Nah, pas udah ketemu sama Rabi Tofia waktu datang ke Indonesia, wah itu lebih intens lagi, lebih belajar lagi. Dan memang dari keluarga ibu saya kan orang Yaman, Yahudi Yaman memang. Gitu. Jadi artinya kan abang memilih Yahudi karena abang udah ngulitin, artinya udah belajar gitu, udah tahu enaknya. Apakah abang juga udah ngulitin juga nih Muslim gitu? Udah. Tapi saya nggak sempat belajar, saya nggak suka Muslim waktu itu karena saya dibully sama tante saya, sama omong saya gitu. Wah lu Kristen lu masuk neraka, makanya saya nggak tertarik belajar Islam karena saya tuh dibully sama tante-tante saya, wah masuk neraka lu, Kristen masuk neraka gitu. Gitu. Oke, jadi ada pengalaman di sini mendapatkan bully, jadi dari oknum ya, katakanlah itu kan dari oknum, belum ajaran kan belum kayak gitu. Abang juga kan belum bedah, soalnya kayak gimana gitu kan, abang baru belajar dari Rabi itu tadi gitu kan. Jadi udah tahu rasanya enak gitu. Belum kalau ibarat tahu rasanya enak, begitu kita tahu ada Torah CBLP atau oral Torah, waduh itu enak banget, itu seperti manis di lidah gitu. Ketika dikatakan pada mulanya Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan dia menciptakan. Oke. Terus di ayat di pasal kedua kok Tuhan menciptakan Adam dan juga dia mengambil tulang rusuk dan dia menciptakan Hawa. Loh berarti ada dua penciptaan dong di situ. Perempuan yang pertama Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, terus di pasal kedua menemukan titik janggal ya di gitu ya. Ini perlu, pasti ada sesuatu yang aneh ini. Nah ternyata itu dijelaskan semua di dalam oral Torah, di mana waktu Tuhan menciptakan Adam dan laki-laki dan perempuan, dia menciptakan Adam dan juga Lilith yang ciptaannya itu sama, dari kualitas yang sama gitu, seperti Adam. Kalau Hawa kan diambil dari tulang rusuk atau dari bagiannya Adam, kalau Hawa. Tapi Lilith itu dibuat persis seperti Adam kualitasnya dari tanah. Cuman bedanya dia itu membangkang dan dia mau emansipasi sama dengan Adam karena dia merasa dia dibuat seperti Adam, makanya dia nggak mau nurut tunduk kepada Adam. Lilith itu tadi ya. Iya, dan banyak lagi lah misalnya. Abang nggak menemukan squel itu di versi Muslim gitu kan, nggak ada squel tuh. Oh, justru saya sekarang ini saya, karena anak saya sekolah di sekolah Islam, ya, dia sekolah Islam, tiba-tiba anak saya pulang, Pak, tadi ada cerita dari guru, gimana ceritanya? Cerita Islam Pak, lucu banget, kenapa? Begini ceritanya, Nabi Yusuf itu kan katanya saking gantengnya, terus saking gantengnya cewek-cewek itu sampai motong tangannya sendiri ketika melihat kegantengan Nabi Yusuf. Duh, itu ada di dalam Misnah di oral Torah kita. Masa iya, sudah itu. Jadi cerita-cerita di dalam oral Torah orang Yahudi itu ada diselestarikan oleh orang-orang Islam. Gitu. Cerita misalnya waktu Abraham mendatangi
Ismail, setelah sekian lama Ismail pindah pergi. Nah, waktu Abraham datang ke rumah Ismail, ke tendanya, lihat ada istrinya sedang mukulin anak-anaknya, sedang diomel-omelin. Terus laki-laki tua ini yang Abraham ini memberikan salam, apakah ada Ismail? Tidak ada, Ismail tidak masuk, tidak ada, sedang pergi berburu. Oke, apakah aku boleh minta air sedikit? Aku haus. Oh, nggak ada. Jadi perempuan itu tidak ramah terhadap tamu, dia tidak menyambut, tidak memberikan minum, makanan, enggak. Nah, terus dia bilang gini, Abraham bilang gini, oke, aku pulang, aku cuma berpesan kepada Ismail, ganti patok kemah ini. Ganti patok kemah ini, oke. Nah, dia pulang. Tiba-tiba Ismail datang, pulang setelah dari habis berburu. Suamiku tadi ada seorang tua datang kemari. Oh iya, terus gimana? Dia bilang patok kemah harus diganti. Dia tahu karena itu adalah parasah atau bahasan soal di dalam orang itu ada bahasan parasah atau bagian bacaan Torah setiap hari Sabat. Pada waktu itu sedang membahas tentang patok tanah yang nggak boleh digeser-geser. Nah, jadi dia ingat itu adalah bapakku. Ketika dibilang diganti itu patok, berarti istrinya suruh diganti. Akhirnya dipecat lah tuh, diganti dengan istri yang baru. Nah, Ismail pergi. Nah, Ismail pergi lagi tuh. Ismail pergi. Terus berburu lagi, Abraham datang lagi ke kedua kalinya, nggak ada. Tapi itu istri yang baru menjambut dia, memberi makan, minum. Akhirnya, oke, bilang kepada Ismail, patok ini memang bagus. Nah, itu semua ada di dalam midrash kita, yang which is ada juga dilestarikan oleh orang Islam di dalam riwayat-riwayatnya. Gitu. Dan masih banyak lagi. Tentang raksasa yang hidup di zaman Nuh, ketika itu dia tidak kena air bah, dia nggak mati. Yang dia matinya oleh Musa, itu namanya adalah Og. Kalau di Islamnya apa namanya? Aku lupa. Raksasa yang besar banget itu. Apa itu? Kaum ya, kalau nggak salah ya. Apa namanya tuh? Kut, kayak gitu-gitu namanya. Og itu, cerita tentang Og itu bagaimana dia mengangkat gunung, ya. Waktu Bani Israel sedang berkemah, dia mau menghancurkan Bani Israel, diangkat gunung, pengen dilempar ke kemah orang Israel. Apa yang dilakukan Tuhan mengirim semut, ya, sehingga semut itu melubangi gunung itu, sehingga gunung itu jatuh ke kepalanya si raksasa ini, dan akhirnya dia panik dan jatuh. Akhirnya kakinya dipotong oleh Musa dengan pakai pedangnya. Akhirnya Musa menang dan waktu itu mati. Gitu. Itu semua ada juga di dalam kisah riwayat di dalam Islam soal itu. Makanya orang Yahudi melihat orang Islam itu Torah kami ada di kalian, dan juga di orang Kristen itu dia memiliki surah tertulis kita gitu. Jadi iya Bang, karena gini Bang, orang Muslim juga ya mengakui juga bahwa sebelumnya bangsa itu diberikan kitab-kitab gitu kan dari Tuhan. Nah, saja pas muncul ini atau yang terakhir yang diberikan kepada Nabi Muhammad ditolak gitu. Karena memang bukan dari keturunan mungkin atau apalah gitu. Ya alasannya ya nggak tahu gitu kan. Kenapa ditolak? Itu aja sih kayak pertanyaan. Tapi gini, kalau dari perspektif Muslim itu sama juga kamu bilang gini, kamu menolak Yesus, itu sama aja begitu. Iya, sama aja kamu bilang kok kamu menolak Yesus gitu. Sama aja kayak orang Kristen kamu menolak Yesus. Sebenarnya nggak ada yang ditolak atau menolak atau menerima. Kenapa? Agama Yahudi sudah lebih dahulu ada daripada Kristen dan Islam gitu aja. Jadi konsep keimanannya, baik kitabnya, baik nubuatannya itu sudah paten lah gitu. Jadi ketika ada nabi yang baru, misalnya Lia Eden kemarin nongol, dia mengaku adalah Jibril dan sebagainya, Lia Eden gitu ya silakan, tapi kita nggak mau percaya sama Lia Eden gitu. Karena kan kami udah paten doktrin kami gitu, ajaran kami soal Torah dan sebagainya. Oke, terima kasih ya Bang Dairi. Saya mau nutup, saya mau keluar ini. Belum bahas budaya wal hinayah.
Loh, Bidayah Iblis wal Hinayah itu itu kitabnya kafir. itu semua itu. Ada Auf bin Anuk, nanti itu Ini, raksasa, itu ini. kisahnya. Nih gini, ada yang bilang Aku Iblis itu dongeng. Loh, kalau dongeng kok dilestarikan sama Islam juga? Berarti Islam juga percaya dengan cerita di dalam Iya, Torah. kalau dongeng semuanya dongeng, belah laut, belah bulan. Iya benar. belah bulan juga dongeng. Kalau Iya. dongeng yang nggak dongeng ya belah duren aja. Nah, itu baru tuh Nanti jam setengah empat saya mau live lagi, silakan masuk Siap. lagi kalian dan iya mau ambil obat ini soalnya ada keperluan ibu lagi sakit, mohon doanya ya Oh iya, kalian. siapa nama ibunya?